4321. Ini lebih baik. Lagi pula, Luming paling banyak berurusan dengan klan malaikat. Jika keluarga malaikat datang, dia mungkin mengenali Luming. Terutama Gabert itu. Dengan cara ini, tidak ada orang di tempat kejadian yang mengenali Luming. Di tempat kejadian, selain 10 suku teratas, ada juga beberapa orang yang tersebar seperti Luming, dan jumlahnya tidak banyak. Transaksi ini adalah transaksi sementara yang dibentuk oleh kami. Aku yakin kamu bisa mendapatkan banyak keuntungan di kota Taisangxian selama periode waktu ini. Kamu dapat mengambil apa yang tidak kamu gunakan, dan apa yang berguna baik untuk kamu semua, dan yang terbaik dari kedua dunia. Tapi setelah kesepakatan selesai, kuharap kamu tidak menyebarkannya. Lagi pula, tidak baik untuk semua orang jika menyebar ke surga dan klan manusia. Jalan orang kuat dari grup metal. Semua orang mengangguk dan setuju. Nah, selanjutnya, teman mana yang pertama berdagang? Grup metal Jalan Zhuang Han. Aku pergi dulu. Segera, seorang pria kurus yang terlihat berusia 30-an bangkit dan datang ke posisi tengah. Telapak tangannya bersinar dan pedang perang muncul. Ini adalah senjata yang diperoleh dari kota abadi Taisang. Ini sangat tajam. Sekarang aku menukarnya dengan 10.000 pil Hong Huang. Teman mana yang ingin menukarnya? Jalan orang kurus dan parubaya. Tidak ada yang berbicara, dan banyak orang tampak mencemooh. Kamu naif menukar 10.000 pil Hong Huang dengan senjata dari Taisangxian Cheng. Ya, semua orang di tempat kejadian, siapa yang tidak memiliki senjata Taisangxian Cheng? Konyol sekali kamu menukar pil Hong Huang dengan senjata Taisangxian Cheng. Lebih baik mengambil beberapa barang berharga untuk diperdagangkan, seperti tungku, seperti bagian dari kapal feri, seperti beberapa bahan logam langka. Sekitar, beberapa orang mencibir dan penuh sarkasme. Dia adalah pria kurus dengan wajah merah. Pada akhirnya, dia tidak mengambil harta yang terlalu berharga, tetapi menyimpan senjatanya dan kembali ke tempat duduknya. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, seorang pemuda melangkah keluar. Pria muda ini anggun dan anggun. Ada uap air di sekitar tubuhnya sepanjang waktu. Dia terlihat kabur dan elegan. Orang-orang dari klan roh, tampaknya, harus menjadi roh air. Hati Luming tergerak. Sepotong logam biru muncul di tangan pemuda roh. Logam biru ini, seukuran kepalan tangan, penuh warna biru. Sepertinya ada aliran air, dan dipenuhi dengan bau yang khas. Nafas ini sangat mirip dengan kelaparan. Tuan-tuan, logam ini diperoleh dari kota abadi Taisang. Aku yakin kamu juga tahu bahwa di kota abadi Taisang, tungku dan senjata tidak boleh dikeluarkan, tetapi bahan logam paling dasar ini dapat dikeluarkan. Bahan semacam ini sangat luar biasa. Itu bisa membuat beberapa senjata sihir dengan efek khusus. 60 tahun yang lalu, banyak pendahulu mengeluarkan beberapa logam, dan beberapa di antaranya disempurnakan menjadi senjata sihir terkenal di alam semesta. Perkenalkan pemuda berkebangsaan Ling. Banyak orang menunjukkan perasaan mereka. Bahan logam yang diproduksi di kota abadi Taisang memang luar biasa. Mereka memiliki semua jenis efek magis. Senjata sihir halus berbeda dari yang ada di alam semesta yang luas. Mereka memiliki efek khusus dan bernilai tinggi. Namun, bahan logam semacam ini sangat langka, dan hanya sedikit orang yang bisa mendapatkannya di kota abadi Taisang. Tanpa diduga, pemuda roh mendapat bagian, yang mungkin ada hubungannya dengan fisiknya. Dengan apa kamu ingin menukar logam ini? Seseorang bertanya. Tukarkan 100.000 pil Hong Huang. Jalan pemuda Lingsu. 100.000 pil Hong Huang, sangat banyak. Terlalu banyak, 100.000 pil Hong Huang, terlalu banyak. Banyak orang menggelengkan kepala. Banyak orang menggelengkan kepala ketika mereka menukar sepotong bahan logam khusus dengan 100.000 pil Hong Huang. Luming membutuhkan pil Hong Huang berkali-kali lebih banyak untuk menembus alam daripada yang lain, tetapi orang lain tidak dapat menggunakan begitu banyak pil Hong Huang untuk menembus alam. 100.000 pil Hong Huang, banyak orang telah mampu menembus tingkat ke-6 sendi dari tingkat ke-5. Harganya terlalu tinggi. Itu terlalu mahal. Itu tidak layak. Banyak orang menggelengkan kepala. Setelah beberapa saat, tidak ada yang setuju untuk bertukar. Pemuda berkebangsaan Ling menunjukkan sedikit kekecewaan, dan kemudian berkata, tidak apa-apa menukar 100.000 pil Hong Huang. Tidak apa-apa menukar tungku dengan diameter 3 meter. Tungku dengan diameter 3 meter bisa berharga lebih dari 100.000 pil Hong Huang. Dengan cara ini, aku akan memberi kamu sepotong bahan logam dengan 3 potong berdiameter 1 meter. Saat ini, kata orang kuat dari klan iblis. 3 tungku dengan diameter 3 meter terlalu sedikit. Tidak, sama sekali tidak. Pemuda berkebangsaan Ling berulang kali menggelengkan kepala. Paling banyak 4 tungku dengan diameter 1 meter tidak bisa lagi. Aku tidak mau lagi. Jalan orang kuat dari klan iblis. 4 tungku dengan diameter 1 meter. Pemuda berkebangsaan Ling ragu sejenak, dan akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, oke, aku setuju.
Jika dia tidak ingin menimbun lebih banyak tungku, dia tidak akan menukarnya. Akhirnya, orang kuat dari klan iblis mengeluarkan 4 tungku dan memperdagangkan bahan logam biru dengan pemuda roh. Pemuda roh mendapatkan apa yang mereka inginkan dan kembali duduk. Selanjutnya, seseorang maju dan mengeluarkan tungku untuk menukar pil Hong Huang. Faktanya, pil dan Lu dan Hong Huang hampir sama. Namun, beberapa orang yang ingin menerobos alam akan menukarnya dengan pil Hong Huang. Lagi pula, butuh waktu bagi tungku untuk memurnikan pil Hong Huang. Beginilah orang ini. Secara umum, rugi menukar tungku dengan pil Hong Huang. Secara alami, seseorang akan menukarnya dan segera menyelesaikan transaksi. Apakah aku ingin menukar beberapa pil Hong Huang dengan tungku? Lu Ming tergerak. Dia memiliki banyak tungku di tangannya, tetapi butuh banyak waktu untuk mengubahnya menjadi pil Hong Huang. Jika mereka dapat langsung diubah menjadi pil Hong Huang, Lu Ming dapat dengan cepat meningkatkan wilayahnya. Aku memiliki 80 tungku di tangan aku. Tungku dengan diameter 3 meter tidak dapat ditukar dengan itu. Tetapi tungku dengan diameter 1 meter dapat memperdagangkan 30.000 pil Hong Huang. Tidak buruk tungku dengan diameter 1 meter dapat menukar 30.000 pil Hong Huang. Lu Ming berpikir. Dibutuhkan lebih dari 3 tahun untuk tungku dengan diameter 1 meter untuk memurnikan 30.000 pil Hong Huang. Ada baiknya mengganti tungku dengan 30.000 pil Hong Huang, karena selama pil Hong Huang dipadatkan sepanjang waktu, setelah lebih dari 3 tahun, kamu dapat kembali ke aslinya. Itu semua diperoleh di masa depan. Oleh karena itu, seharusnya tidak sulit untuk bergerak. Segera, Lu Ming melangkah ke tengah. Sepasang mata, menatap Lu Ming. Aku menggunakan tungku dengan diameter 1 meter untuk menukar pil Hong Huang, dan 1 kompor untuk 30.000 pil Hong Huang. Siapa yang mau menukarnya? Lu Ming memiliki suara yang besar. Aku akan melakukannya. Aku akan mengubahnya juga. Segera, banyak orang akan berbicara. Tungku dengan diameter 3 meter dapat dipulihkan dalam 3 tahun. Ini mengacu pada area pinggiran Istana Bintang. Di area inti Singgong, Hong Huang Ki lebih intens, dan kecepatan pemurnian Hong Huang dan lebih cepat. Tidak perlu 3 tahun, mungkin 2 tahun, atau 1 tahun untuk kembali ke aslinya. Ada banyak orang yang bertukar secara alami. 4322. Segera, 6 atau 7 orang berdiri dan menawarkan untuk berdagang. Tuan, berapa banyak yang kamu butuhkan untuk berdagang? Lu Ming menatap seorang pemuda yang merupakan master dari klan Sein pertempuran. Karena Yuan Wen, dewa pertarungan, Lu Ming memiliki kesan yang sedikit lebih baik pada Douzan Shengzu. Secara alami, dia lebih bersedia berdagang dengan orang suci Douzan. Aku punya 5. Tuan dari klan Sein pertempuran berkata, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Lu Ming. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming menangkap cincin itu dan menyapu jiwanya. Dia menemukan bahwa ada 150.000 pil Hong Huang di dalamnya. Lu Ming tersenyum puas. Tuan dari klan Sein pertempuran telah berkultivasi di Sendi Liu Chong. Jelas, dia membutuhkan lebih dari 150.000 pil Hong Huang untuk menerobos ke Sendi Qizong, jadi dia tidak akan disempurnakan. Diperkirakan dia ingin mengumpulkan lebih banyak pil Hong Huang dan menyempurnakannya bersama. Lu Ming memindahkan 150.000 pil Hong Huang ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan 5 tungku berdiameter 1 meter dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Dia memberikan cincin penyimpanan kembali ke Master Klan Petarung Bijak. Tuan klan Sein pertempuran puas dengan semangatnya. Meskipun dia telah membayar 150.000 pil Hong Huang untuk saat ini, cepat atau lambat dia akan memasuki area inti. Namun, dengan 5 kuali lagi, dia akan segera dapat memurnikan 150.000 pil Hong Huang. Ini bisnis yang solid. Temanku, berapa banyak yang kamu butuhkan untuk berdagang? Lu Ming melihat orang lain. 3 hormat. Selanjutnya, Lu Ming mengeluarkan 20 tungku berdiameter 1 meter berturut-turut dan memperdagangkannya menjadi 600.000 pil Hong Huang secara total. Sampai di sini, Lu Ming tidak melanjutkan perdagangan tungku. Totalnya hanya ada 80 orang. 20 di antaranya telah diperdagangkan, dan masih tersisa 60 untuk digunakan di belakang. Di tepi, Ye Ling juga menunjukkan warna bergerak, juga ingin mengeluarkan tungku untuk berdagang, tapi dia ragu sejenak, atau menyerah. Kultivasinya adalah 6 kali lipat dari Dewa Kaisar, tetapi dia juga seorang jenius yang luar biasa, dan kekuatan kendalinya tidak kecil. Untuk menembus level pertama, dibutuhkan pil Hong Huang, dan juga banyak teror, yang jumlahnya jauh lebih dari 1 juta. Oleh karena itu, bahkan jika dia mengeluarkan puluhan tungku dan untuk berdagang dan mendapatkan jutaan Hong Huang dan, tidak cukup baginya untuk menerobos. Lebih hemat biaya untuk tetap berada di area inti. Kemudian, transaksi berlanjut, dan ada orang yang mengeluarkan harta untuk diperdagangkan. Tentu saja, tidak setiap kali transaksi berhasil, ada yang berhasil dan ada yang gagal. Namun, tidak ada yang mengeluarkan bagian-bagian feri untuk ditukar.
Lu Ming dan Ye Ling saling memandang dan memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi dan keluar untuk menyerang. Hadirin sekalian, aku punya spare part kapal feri yaitu bagian buritan. Sekarang digunakan untuk menukar haluan kapal feri. Ada yang mau tukar? Ye Ling bangkit dan berkata. Bagian dari feri. Bagian buritan. Banyak mata orang menyala, menunjukkan cahaya panas. Aku membutuhkan bagian buritan, tetapi aku tidak memiliki bagian haluan. Apakah kamu ingin menukar bagian lambung kapal? Seorang master klan darah berkata. Kami memiliki lambung kapal, kami tidak membutuhkannya, tetapi layarnya baik-baik saja. Kamu Lingdao. Berlayar, aku tidak memilikinya. Warna darah master terungkap. Aku masih punya beberapa layar, tapi aku juga punya bagian buritan. Jika kamu punya bagian geladak, kamu bisa menukarnya denganku. Pada saat ini, seorang lelaki kuat dari keluarga roh bangkit untuk berbicara. Bagian D, aku memilikinya. Mata Ye Ling berbinar. Mereka memiliki 5 jenis suku cadang. Bagian D adalah salah satunya. Yah, mari kita tukar. Orang kuat berkebangsaan Ling juga menunjukkan senyuman. Mereka mengeluarkan suku cadang dan menukarnya. Mereka sangat puas. Lu Ming dan Ye Ling juga menunjukkan senyum puas. Dengan cara ini, mereka telah mengumpulkan 8 jenis bagian, tetapi diperlukan 1 jenis busur. Selama haluan ditemukan, mereka dapat membentuk kapal penyeberangan lengkap untuk menyeberangi lautan Ekuador dan menuju ke area inti. Tuan-tuan, yang memiliki posisi busur, aku dapat menggunakannya untuk bagian lain dari perdagangan. Ye Ling melanjutkan. Tapi tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang menjawab. Setelah beberapa saat, muncullah manusia, aku juga kekurangan bagian haluan perahu aku. Jika ada lebih banyak orang, aku bisa membelinya dengan Hong Huang dan. Kamu juga tidak memiliki busur, dan aku tidak memiliki posisi busur. Aku juga tidak. Banyak orang menggelengkan kepala. Ini membuat Lu Ming, Ye Ling, dan orang lain di tempat kejadian semuanya tenggelam. Mengapa begitu banyak orang kekurangan posisi membungkuk? Aku ingin tahu siapa yang memiliki posisi membungkuk di antara mereka yang hadir. Ye Ling bertanya, aku tidak. Aku juga tidak. Hampir semua orang menggelengkan kepala. Itu membuat semua orang terlihat sedikit jelek. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin ada orang yang tidak memiliki posisi membungkuk? Semuanya tidak beres. Menurut alasannya, ada begitu banyak orang di tempat kejadian, dan ada lebih dari 1 rumah abadi yang dijelajahi. Tentunya mereka bisa mendapatkan posisi membungkuk. Sekarang, tidak ada yang punya. Seseorang mengatakan sesuatu. Tuan-tuan, jika ada yang mendapat posisi haluan, dia boleh menukarnya. Percuma mempertahankan posisi ekstra. Ada juga kemanusiaan. Masih tidak ada yang berbicara. Mungkin tidak sia-sia untuk mempertahankannya. Jika posisi haluan dimonopoli, orang lain tidak akan bisa pergi ke area inti. Dengan cara ini, daya saing akan banyak berkurang. Ada cara yang dingin. Ini membuat wajah banyak orang menggumpal, begitu pula Lu Ming dan Ye Ling. Itu benar. Jika seseorang menguasai sejumlah besar posisi haluan dan tidak memperdagangkannya, maka orang lain tidak dapat berkumpul untuk menyeberangi perahu dan pergi ke area inti. Dengan begitu, di area inti persaingan akan jauh lebih sedikit. Itu juga dapat mempersulit beberapa talenta untuk mendapatkan cukup pil Hong Huang untuk menembus alam dan mengurangi tekanan pada benih asli dalam kompetisi di belakang. Banyak orang memikirkannya. Tuan-tuan, yang punya banyak posisi membungkuk. Katakan padaku, jika ketahuan nanti, tidak baik menjadi laki-laki. Ancaman itu terlihat jelas ketika seseorang mengatakan sesuatu yang dingin dan tenang. Maknanya sangat jelas. Jika seseorang menyembunyikan busur dalam jumlah besar dan tidak mengeluarkannya untuk diperdagangkan, mereka akan menjadi sasaran semua orang dan bahkan dibunuh oleh semua orang jika ditemukan di belakang. Tetap saja, tidak ada yang berbicara. Aku perkirakan tidak ada orang di tempat kejadian yang memegang busur di tangan mereka. Saat ini, Lu Ming membuka mulutnya dan menarik perhatian orang lain. Tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang memiliki busur, jadi beritahu aku, siapa yang punya. Seseorang pasti telah mengendalikan posisi haluan kapal. Menurut catatan, setiap bagian di rumah peri bisa dibuat-buat. Tidak mungkin begitu banyak dari kita untuk berkumpul. Seseorang bertanya. Orang atau kekuatan seperti apa yang menurutmu memiliki energi untuk menyapu banyak negeri dongeng dan mendapatkan banyak posisi membungkuk? Lu Ming bertanya. Ini. Mata hampir semua orang membeku. Mereka memikirkan kekuatan, atau ras, pada saat yang bersamaan. Tianren. 4323. Tianren. Semua orang memikirkan sebuah nama, yaitu, klan Tianren. Hanya Tianren yang bisa melakukan ini. Kebanyakan orang terlihat jelek. Jika itu benar-benar keluarga Tianren, itu dalam masalah. Tianren mengontrol posisi busur, jangan menyerah, jangan biarkan orang lain masuk ke area inti,
kurangi persaingan, apa yang bisa mereka lakukan? Apakah mereka berani pergi ke masalah Tianren? Beraninya kamu pergi ke Tianren? Siapa yang berani menyinggung Tianren? Tuan-tuan, kamu pasti sudah memikirkannya. Kemungkinan besar orang yang mengendalikan posisi haluan kapal adalah orang-orang surga. Lu Ming berkata lagi. Bagaimana jika kamu tahu, apakah kamu berani pergi ke masalah Tianren? Seseorang bertanya kembali, wajahnya tertekan. Mengapa tidak? Lu Ming membuka mulutnya dengan dingin. Hati setiap orang sangat terkejut, beberapa terkejut melihat Lu Ming. Lu Ming sangat berani sehingga dia berani mencari masalah dengan Tianren. Apakah dia tidak takut mati? Sebagian besar dari kamu di sini berasal dari 10 ras teratas. Jika tidak, mereka adalah ras kuat lainnya. Apakah kamu begitu penakut? Lu Ming mencibir, menunjukkan penghinaan. Wajah orang-orang bahkan lebih jelek, tetapi keluarga surga dan manusia mengumpulkan terlalu banyak kekuatan. Kamu memasuki kota Taisangxian untuk mendapatkan peluang, mendapatkan lebih banyak prestasi, melampaui yang lain, dan melangkah ke alam yang lebih tinggi di masa depan. Namun, jika kamu diblokir dari area inti, kemajuanmu akan sangat terbatas. Adapun pertarungan untuk benih asli dalam beberapa dekade, kamu tidak perlu memikirkannya. Menyerah memasuki area inti berarti kamu telah melepaskan kesempatan kota Taisangxian ini. Apakah kamu bersedia? Lu Ming bertanya lagi. Mata banyak orang berbinar karena enggan. Orang-orang di tempat kejadian, terutama beberapa anak muda, dan bahkan Tian Jiao yang tak tertandingi dalam daftar alam semesta Tian Jiao, semuanya adalah orang-orang dengan hati yang luhur. Jika mereka membiarkan mereka melepaskan kesempatan Taisangxian Cheng, mereka tidak akan mau melakukannya. Namun, pihak lain adalah umat manusia. Apakah maksudmu kita semua bergandengan tangan untuk menemukan Tianren untuk posisi membungkuk? Tapi sekarang semua spekulasi. Tidak yakin bahwa Tianren mengendalikan posisi membungkuk. Mungkin orang lain. Jika bukan Tianren, tidak ada gunanya jika kita buru-buru menemukannya dan menyinggung Tianren. Beberapa orang berbicara dengan hati-hati. Semua orang mengangguk. Sederhana saja, cobalah dan kamu akan tahu siapa yang bertanggung jawab atas haluan itu. Lu Mingdao. Bagaimana cara mencobanya? Banyak orang bertanya dengan satu suara. Sederhana saja, tujuan penanggung jawab haluan adalah untuk mencegah orang lain membentuk kapal penyeberangan, memasuki area inti dan mengurangi persaingan. Tetapi saat ini, jika seseorang maju dan mengatakan bahwa mereka memiliki banyak posisi haluan dan bersedia menukarnya dengan harta lain, apa yang akan terjadi pada orang yang benar-benar menguasai haluan? Lu Mingdao. Itu pasti akan berubah menjadi kemarahan. Sedikit demi sedikit oleh Lu Ming, banyak orang langsung memikirkannya. Ya, mereka akan menjadi marah dan bahkan membunuh orang. Mereka akan merebut posisi haluan dan terus memonopoli posisi haluan. Hanya jika seseorang mengeluarkan pesan untuk berdagang di tempat tertentu, orang yang benar-benar menguasai haluan kapal pasti akan lewat dan muncul. Pada saat itu, akan jelas apakah itu dimonopoli oleh orang-orang dari klan Tianren. Lu Mingdao. Ya, rencana ini, memang. Banyak orang mengangguk. Rencananya oke. Siapa yang akan merilis berita? Orang yang merilis berita akan diincar oleh orang-orang Tianren. Seseorang berbicara, dan suasana kembali hening. Orang yang merilis berita adalah umpannya. Itu akan diawasi. Itu sangat berbahaya. Tidak ada yang mau menjadi umpan. Biarkan beritanya keluar, mari kita berdua yang melakukannya. Ayo pilih tempat untuk merilis beritanya, lalu kamu akan berpura-pura berdagang dengan kami dan mengarah ke orang yang benar-benar mengendalikan haluan. Bagaimana dengan itu? Lu Mingdao. Rencanamu baik-baik saja, tapi apa yang harus kita lakukan jika pihak lain benar-benar manusia surga? Yang lain bertanya. Apa yang harus aku lakukan? Apakah kamu ingin bertanya kepada aku? Praktisi kami selalu menentang cuaca, tanpa rasa takut dan tanpa rasa takut. Jika kami takut pensiun, bagaimana kami bisa menempuh jalan menjadi kuat di masa depan, dan bagaimana kami bisa pergi jauh-jauh ke atas? Selain itu, kita masih memiliki begitu banyak orang yang bekerja sama. Jika pihak lain benar-benar manusia surga, kita dapat bergandengan tangan dan memaksa pihak lain untuk menyerahkan posisi haluan. Lu Mingdao. Ananiaya penduduk surga. Beberapa orang menjadi pucat. Akumulasi kekuatan orang-orang Tianren terlalu dalam. Banyak orang takut akan hal itu. Namun, ada juga beberapa orang, terutama orang-orang muda itu, terutama Tian Jiao yang tak tertandingi dalam daftar alam semesta Tian Jiao. Mereka sombong, dan tentu saja mereka lebih berani. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Lu Ming, jika kamu mundur dan kehilangan kesempatan kali ini, dan jarak antara kamu dan orang lain semakin besar, pencapaian kamu dalam hidup ini akan sangat terbatas. Itu tidak ditakdirkan untuk menjadi sukses besar. Bagaimana mereka bisa berdamai dengan kesombongan mereka yang luar biasa? Jika kamu takut orang-orang Tianren akan diselidiki setelahnya, kamu bisa menyingkirkan mereka. Dengan cara ini, tidak ada yang akan tahu.
Cara Luming yang dingin dan terpencil. Beberapa orang yang pemalu menarik napas dingin dan menatap Luming dengan ngeri. Beraninya kamu. Aku ingin menyingkirkan Tianren dan membunuh orang. Keberanian pria ini seperti surga. Aku pikir itu berhasil. Pada saat ini, seorang pemuda iblis berbicara. Dia memiliki rambut hitam dan mata dingin, dan memiliki semacam sihir. Luming menyadari bahwa pria ini adalah pria yang sangat kuat, dan dia adalah Tian Jiao yang tak tertandingi dalam daftar Tian Jiao alam semesta, berperingkat lebih dari 70, jauh lebih baik daripada Gabert. Kurasa itu juga mungkin. Pemuda lain juga membuka mulutnya, dan dia juga seorang Tian Jiao di alam semesta. Dua Tian Jiao berturut-turut dari daftar Tian Jiao alam semesta membuka mulut mereka, dan yang lainnya berani. Itu dia, sudah selesai. Kamu tidak bisa melewatkan kesempatan di depanmu. Ini kering. Selanjutnya, ada pernyataan berturut-turut. Tapi tidak semua orang punya nyali. Beberapa pucat dan diam. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Beberapa orang ingin menikmati perjalanan. Ferry dapat membawa lebih dari satu orang. Beberapa orang ingin menunggu kami mengumpulkan suku cadang. Apakah kamu ingin naik? Hehe, itu bagus sempoa. Luming mencibir. Banyak orang menjadi pucat dan memelototi Luming. Luming melihat melalui pikiran mereka. Memang, beberapa orang dengan rencana ini tidak berpartisipasi dalam masalah ini, dan membiarkan Luming dan mereka membuat masalah. Jika mereka berhasil, mereka dapat mengambil tumpangan, dan mereka tidak dapat menyinggung orang-orang Tianren, dan mereka dapat memasuki area inti untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Sayangnya, Luming melihatnya. Naif memikirkannya. Orang yang tidak berpartisipasi di dalamnya tidak boleh mengambilnya. Tian Jiao Iblis, yang ada dalam daftar Tian Jiao alam semesta, dingin dan dingin. Dia lebih jahat di matanya. Dia nakal dan sombong, seolah-olah dia akan mulai berkelahi kapan saja. 4324. Ya, karena kamu tidak berani berpartisipasi, tetaplah di daerah pinggiran ini. Pria muda lainnya, Tian Jiao, kedinginan. Aku ingin menambahkan bahwa tidak peduli siapa yang terlibat atau tidak, kita harus bersumpah demi asal-usul kehidupan bahwa masalah ini tidak akan pernah diungkapkan. Jika seseorang tidak mematuhi orang lain, berjanji di permukaan, tetapi diam-diam membocorkan informasi tersebut kepada orang-orang Tianren, kita semua akan mendapat masalah. Luming berkata lagi. Tidak buruk. Bersumpah demi asal-usul kehidupan. Pemuda iblis dan yang lainnya mengangguk satu demi satu, melirik penonton. Aku berjanji untuk bergabung. Aku akan bergabung. Belakangan, orang-orang mengangguk dan berniat bergabung dengan Luming dan bertarung. Jika kamu benar-benar dapat menyingkirkan Tianrenzu, membunuh orang, kamu mungkin tidak dapat melakukannya. Kota surgawi Taisang memiliki lingkungan khusus. Bahkan jika orang yang membunuh orang Tianren, orang kuat teratas Tiamong, tidak dapat dihitung. Pada akhirnya, lebih dari 70% dari mereka setuju untuk bergabung. 30% sisanya tidak berani menggelengkan kepala dan menyerah. Tentu saja, Luming dan yang lainnya masih memaksa mereka untuk bersumpah berdasarkan asal-usul kehidupan mereka untuk memastikan bahwa berita tersebut tidak akan diungkapkan. Ketika semua orang bersumpah, mereka mulai membahas detailnya dan mengatur lokasinya. Jika kamu tidak memiliki busur, lebih baik kamu melanjutkan dengan posisi lain. Ya, kita akan berkumpul di posisi lain, tapi kita harus menunggu posisi haluan saja. Ada orang yang berbicara berturut-turut. Tidak semuanya sama dengan Luming. Mereka hanya kekurangan posisi haluan. Beberapa orang kekurangan beberapa jenis. Bahkan jika mereka mendapatkan busur, itu tidak berguna. Luming dan Yeling, tentu saja, tidak akan keberatan. Mereka masih memiliki 4 suku cadang di tangan mereka. Mereka ingin melakukannya. Selanjutnya, kesepakatan berlanjut. Hadirin sekalian, aku memiliki 4 jenis bagian di tangan aku, yaitu lunas dan buritan. Yeling bangkit dan melanjutkan. Kali ini, aku tidak menukar bagian lain, hanya pil Hong Huang. Untuk setiap bagian, 300.000 pil Hong Huang, aku akan menggantinya jika aku membutuhkannya. Kamu Lingdao. Sekarang mereka pendek dari haluan kapal, jadi mereka tidak membutuhkan bagian lain. Mereka berencana menukarnya dengan pil Hong Huang. Tidak terlalu mahal untuk menukar 300.000 pil Hong Huang dengan satu jenis suku cadang. Hal ini terlihat dari kesulitan Luming mendapatkan suku cadang kapal terbangnya. Orang biasa tidak bisa mendapatkan bagian-bagian dari kapal feri. Jika kamu Ling tidak kuat dan bekerja sama satu sama lain, tidak akan mudah mendapatkannya. Bisa dibayangkan harganya tidak mahal. Aku ingin buritan. Segera, seseorang berbicara, 9 raja tumbuhan dari 10 ras teratas. Tidak satu orang mengeluarkan 300.000 pil Hong Huang, tetapi banyak ahli dari 9 keluarga kerajaan tumbuhan. Lagi pula, Ferry bisa membawa lebih dari satu orang. Yeling Yixi, dengan cepat menyelesaikan transaksi.
Selanjutnya, ada orang lain untuk berdagang. Jika Hong Huang dan tidak cukup, beberapa orang akan berkumpul. Dengan cara ini, Lu Ming dan Ye Ling menjual semua suku cadang dan mendapatkan 1,2 juta pil Hong Huang. Keduanya dibagi rata, dan masing-masing memiliki 600.000. 600.000 keping, ditambah 600.000 keping yang terjual sebelumnya, cukup bagiku untuk menembus 5 tingkat Kaisar Dewa. Pikir Lu Ming, dan dia tidak bisa menahan senyum. Kekuatan tempurnya saat ini masih sedikit lebih rendah. Jika dia bisa menembus 5 tingkat God Emperor, kekuatan tempurnya akan melonjak dan moralnya akan lebih mencukupi. Selanjutnya, yang lain mulai berdagang dan menukar apa yang mereka butuhkan. 2 jam kemudian, kesepakatan itu sepenuhnya ditutup. Kebanyakan dari mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Sayangnya, pada akhirnya, tidak ada yang bisa mendapatkan kapal penyeberangan yang lengkap, dan mereka semua tidak memiliki posisi haluan. Itu semua tergantung pada 3 hari. Setelah kesepakatan selesai, kerumunan keluar. Tetapi ketika orang banyak keluar, mereka berhenti. Hati banyak orang tenggelam dan wajah mereka sedikit jelek. Karena bagian luar terhalang. Sekelompok orang, berdiri di depan mereka, adalah anggota keluarga malaikat. Ada lebih dari 10 orang. Kamu akhirnya keluar, 10 balapan teratas, kecuali Abu dan malaikatku, telah tiba. Aku benar-benar ingin tahu, apa yang kamu lakukan di sana? Seorang malaikat muda berkata dengan dingin. Apa yang kita lakukan? Jangan ceritakan tentang malaikat. Seorang lelaki kuat dari klan iblis mendengus dingin. Klan iblis dan klan malaikat pada awalnya adalah musuh, dan terjadi gesekan untuk waktu yang lama. Jika bukan karena tekanan dari istana surgawi, perang besar akan terjadi antara kedua ras. Tidakkah kamu pikir kita tidak tahu jika kita tidak membicarakannya? Kamu berdagang, mengecualikan Tianren dan berdagang secara pribadi. Haha, jika orang-orang Tianren mengetahuinya, apa yang akan mereka pikirkan? Pemuda dari keluarga malaikat mencibir dan mata mereka dingin. Orang-orang dari 8 ras besar lainnya agak jelek. Jika mereka mengetahui bisnis yang telah mereka selenggarakan secara pribadi, hal itu dapat memengaruhi rencana mereka. Aku sudah menebaknya, haha, aku yakin akan memberitahu Tianren tentang ini. Cibiran di wajah pemuda bidadari itu semakin kuat. Ah, kamu. Pada saat ini, seorang lelaki kuat dari keluarga malaikat menunjuk ke arah Lu Ming, matanya membelalak, dan dia terkejut. Dikenali. Cahaya dingin melintas di mata Lu Ming. Malaikat Zuang ini pernah bertemu Lu Ming. Ketika dia melihat Lu Ming, dia merasakan nafas kehidupan Lu Ming, dan langsung mengenali Lu Ming. Hanya saja dia kaget. Inilah semua orang kuat dari 10 ras teratas. Semua orang di sini ingin membunuh Lu Ming. Lu Ming sangat berani bergaul dengan orang-orang ini. Oleh karena itu, dia sangat terkejut dan tidak memanggil nama Lu Ming untuk sementara waktu. Lu Ming tidak akan memberinya kesempatan lagi. Ye Ling, silakan dan bunuh pahlawan keluarga malaikat. Lu Ming mengirimkan pesan itu ke Ye Ling. Pada saat yang sama, Lu Ming telah bergegas keluar dan meraung, mari kita singkirkan mereka bersama. Kita tidak bisa membiarkan mereka menyampaikan berita ini ke klan Tianren. Sebelum suaranya jatuh, Lu Ming telah bergegas ke pemuda malaikat. Wah! Tombak terang meledak dan menusuk pemuda malaikat itu. Lu Ming langsung menampilkan gaya langit yang pecah. Kamu! Mata pemuda malaikat itu menunjukkan ketakutan yang dalam. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming tiba-tiba akan menyerang. Sudah terlambat baginya untuk melawan. Puff! Alisnya, langsung tertusuk tombak, jiwa musnah, jatuh di tempat. Dan Ye Ling juga. Reaksi Ye Ling sangat cepat. Selain itu, dia sangat pintar. Ketika dia mendengar suara Lu Ming dan melihat ekspresi pahlawan malaikat, dia juga tahu bahwa Lu Ming dikenali oleh pihak lain. Jadi, jangan pernah biarkan orang lain hidup. Hampir pada saat Lu Ming bergegas keluar, Ye Ling juga memberikan tangannya. Seperti aliran cahaya, dia bergegas ke pria kuat keluarga malaikat yang mengenali Lu Ming. Cahaya pedang, seperti makhluk abadi yang terbang di langit, menusuk orang kuat keluarga malaikat. 4325. Ye Ling juga menggunakan jurus membunuh. Cahaya pedang itu sangat tajam. Pria kuat keluarga malaikat itu berteriak, dan cahaya suci pecah. Cahaya pedang malaikat muncul di tubuhnya, dan dia ingin melawan. Kultivasi orang kuat ini juga memiliki 6 tingkat God Emperor, dan kekuatan tempurnya sangat kuat, yang sangat sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, Lu Minggang tidak membunuh manusia malaikat itu untuk pertama kalinya, tetapi menyerahkannya kepada Ye Ling. Jika dia tidak yakin, bunuh orang kuat itu. Jika dia tidak bisa membunuh orang ini pertama kali dan membiarkannya memanggil namanya, maka dia akan berada dalam masalah. Dia tahu Ye Ling sangat pintar dan harus mengerti apa yang dia maksud. Benar saja, Ye Ling juga mengambil langkah pertama. Meski kekuatan pria kuat keluarga malaikat ini kuat, sayang sekali dia bertemu Ye Ling.
Prestasi Yeling berada pada level yang sama dengannya, tetapi kekuatan tempurnya jauh lebih kuat darinya. Dengan keras, cahaya pedang Yeling langsung menembus cahaya pedang malaikat dari orang kuat keluarga malaikat, dan secara akurat menembus alis pihak lain. Arti pedang yang mengerikan merobek jiwa pihak lain menjadi berkeping-keping. Satu gerakan, bunuh. Tembakan Luming dan Yeling, untuk membunuh lawan mereka, hampir dalam sekejap, itu terlalu cepat. Saat Luming dan Yeling masing-masing membunuh lawannya, yang lain akan bereaksi. Ini. Orang dari ras lain terkejut. Tanpa diduga, Luming dan Yeling begitu tegas dan kejam. Sisi lain adalah salah satu dari 10 kelompok etnis malaikat, dan memiliki hubungan yang mendalam dengan surga dan umat manusia. Kebanyakan orang ragu-ragu menghadapi ras malaikat dan tidak berani bergerak gegabah. Namun, Luming dan Yeling saling membunuh secara langsung tanpa ragu-ragu. Mereka terlalu menentukan. Kamu mencari kematian. Orang malaikat lain juga menanggapi, raungan gila, manik. Jika kamu tidak melakukannya lagi, biarkan mereka melarikan diri dan beritahu klan malaikat bahwa kita semua akan dihabisi. Kamu tidak ingin kesempatan dan tidak ingin pergi ke area inti. Luming minum. Ayo pergi. Tianjiao abadi dalam daftar alam semesta Tianjiao dari klan iblis adalah yang paling menentukan. Dia diselimuti oleh roh jahat dan langsung bergegas ke keluarga malaikat. Pisau ajaib itu sangat tajam dan menebas keluarga malaikat. Master iblis lainnya juga mengikutinya untuk membunuh di masa lalu. Tidak ada jalan keluar. Membunuh. Ras lain, tetapi mereka yang setuju untuk bergabung dengan Luming, sekarang membunuh klan malaikat. Untuk klan malaikat, mereka tidak memiliki rasa takut terhadap ras surgawi. Ah, apa yang akan kamu lakukan? Sialan, kembali. Deru keluarga bidadari, hati telah tenggelam, menunjukkan warna ketakutan. Mereka tidak menyangka orang dari ras lain akan membunuh mereka. Tapi sekarang, kemana kita bisa mundur? Berapa banyak ahli di tempat kejadian yang mengepung mereka, dan semua jenis serangan mengerikan telah membanjiri orang-orang malaikat. Lebih dari selusin anggota keluarga Angel tidak bisa menolaknya. Mereka berteriak dengan getir dan jatuh di tempat. Setelah satu putaran serangan, semua malaikat terbunuh. Kemasi tubuh dan mari kita keluar dari sini. Luming Dao, dengan lambaian tangannya, mengumpulkan tubuh keluarga malaikat, dan kemudian melesat ke kejauhan. Orang-orang dari ras lain juga serupa. Mereka mengambil semua tubuh suku malaikat, dan menghaluskan jejak tangan mereka tadi, lalu menyebar ke segala arah dan menghilang di berbagai bangunan. Baru saja aku membunuh orang-orang malaikat. Ada banyak kebisingan. Diperkirakan orang-orang Tianren telah diganggu. Karena itu, kita harus pergi secepat mungkin. Benar saja, tak lama setelah mereka pergi, sosok Luming melintas dan beberapa sosok muncul. Ini hanya beberapa Tianren. Beberapa Tianren, mata seperti listrik, memindai sekeliling. Suasana di sini sangat kacau. Sepertinya itu berasal dari banyak ras. Sepertinya tadi ada perkelahian di sini. Salah satu Tianren berbicara. Ah, diperkirakan itu adalah trik membunuh dan merebut harta. Selama periode waktu ini, itu sering terjadi. Biarkan ras-ras tercela ini saling membunuh, dan ras kita juga dapat memiliki persaingan yang lebih sedikit. Ya, awalnya, ras tercela ini tidak memenuhi syarat untuk memasuki kota Taisangxian. Jika mereka tidak diperlukan untuk menghadapi para pemberontak itu, Beberapa hari orang bersenandung dingin, tidak banyak berpikir, lalu pergi dari sini satu demi satu. Luming dan Yeling kembali ke tempat mereka tinggal sebelumnya dan berbagi hasil panen secara merata. Aku perlu berlatih dan menelepon aku dalam 3 hari. Luming Dao. Silakan, kamu mendapatkan begitu banyak pil Hong Huang kali ini. Kamu seharusnya bisa menembus kultivasi. Yeling Dao menunjukkan warna harapan. Dia juga berharap Luming bisa menerobos, sehingga kekuatan tempurnya akan sangat meningkat dan dia bisa menjadi asistennya. Alasan mengapa dia bekerja sama dengan Luming adalah karena dia melihat potensi Luming. Dia tahu bahwa tabu memiliki potensi besar. Bahkan jika orang lain memiliki pil Hong Huang, mereka tidak dapat memurnikan dan menembus dalam 3 hari, tetapi tabu tubuh bisa. Seharusnya tidak ada masalah. Luming mengangguk, lalu pergi ke sebuah ruangan di dalam, duduk bersila dan melambaikan tangannya, yang menunjukkan bahwa 100.000 pil Hong Huang terbang keluar. Luming menarik napas dalam-dalam dan menghirup semua 100.000 pil Hong Huang ke dalam mulutnya. Begitu mereka memasuki mulut Luming, mereka berubah menjadi energi bergulir dan menyebar menjadi 60 triliun sel di tubuhnya. Ini setara dengan 60 triliun sel, semuanya disempurnakan pada saat yang bersamaan. Betapa menakjubkan kecepatannya. Segera, kekuatan pil Hong Huang ini akan diubah menjadi kekuatan tabu. Kekuatan tabu Luming telah ditingkatkan. Terus berlanjut. Setelah memurnikan 100.000 pil Hong Huang, Luming mengeluarkan 100.000 pil Hong Huang lagi dan mulai memurnikannya. 100.000 dan 100.000. Dalam waktu kurang dari 2 hari, 1,2 juta pil Hong Huang disempurnakan oleh Luming.
Tubuh Luming penuh dengan energi kekerasan. Pecahkan untukku. Minuman Luming King, memobilisasi kekuatan tabu, meluncurkan dampak berat kepada Kaisar Dewa 5. Kemacetan 5 kali lipat God Emperor tidak dapat menghentikan Luming memasuki dunia baru. Sandy 5, kesuksesan terobosan. Ini gila lagi. Begitu cepat, benar-benar sebuah terobosan. Di luar ruangan, mata Ye Ling penuh keterkejutan. Meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa bakat Luming sangat kuat dan tubuh tabunya bahkan lebih menakutkan, dia masih di luar dugaannya. 2 hari, hanya 2 hari, Luming menerobos. Tingkat teror berada di luar imajinasinya. Apakah ini tabu? Benar-benar tak terduga. Orang-orang di Feye benar-benar tidak memiliki penglihatan. Orang-orang seperti itu hanya bisa berteman satu sama lain, dan tidak bisa menyinggung mereka. Selama dia tidak mati, mereka yang berteman dengan dia tidak akan mendapat kesempatan. Tarik napas dalam-dalam, Ye Ling perlahan menjadi tenang. Beberapa pemikiran di hati aku menjadi lebih tegas. Luming tidak segera mengakhiri latihannya. Sebaliknya, dia terus berlatih dan mengkonsolidasikan wilayahnya. Setelah setengah hari, dia berhenti berlatih. Kultivasinya pada dasarnya stabil. 4326. Dalam waktu kurang dari 3 hari, kultivasi Luming telah sepenuhnya stabil dalam 5 aspek Kaisar Dewa, dan kekuatan tempurnya telah melonjak, yang telah sepenuhnya meningkatkan 3 bintang dari sebelumnya. Selain itu, Luming sedikit lebih kuat dari 12 bintang. Jika lawan yang dia hadapi adalah lawan yang sporadis, bahkan jika itu adalah Kaisar Zheshong, dia akan mampu melawannya. Pada hari-hari latihan pintu tertutup Luming, sebuah pesan menyebar dengan cepat. Seseorang mengendalikan posisi haluan kapal feri dan ingin bertukar harta lainnya dengan orang lain. Tempat yang disepakati berada di puncak lebih dari 300.000 mil jauhnya dari tempat awal. Berita ini datang dari ras lain yang setuju untuk bergandengan tangan dengan Luming. Ini adalah strategi yang telah didiskusikan oleh Luming dan rekan-rekannya sebelumnya. Pertama, orang yang benar-benar menguasai haluan kapal akan murka ketika mengetahui berita itu. Dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Kemudian, dia pasti akan membunuhnya di tempat yang telah dia setujui. Sudah hampir waktunya, ayo pergi. Luming keluar dari pintu dan menghadap jalan Ye Ling. Mereka mengangguk, lalu meninggalkan tempat awal bersama dan menuju ke selatan. 300.000 mil, itu akan segera tiba. Di sini, ada sebuah gunung besar, tinggi dan tinggi. Luming dan Ye Ling jatuh di puncak gunung. Mereka memilih sepotong duestone dan duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Sebagai umpan, mereka secara alami datang sedikit lebih awal. Segera setelah itu, orang-orang dari ras lain berangkat dan datang ke puncak ini dan mendarat di atasnya. Iblis, petarung suci, 9 raja tumbuhan, dan seterusnya, yang setuju untuk bergandengan tangan terakhir kali, semuanya tiba di Qi. Aku dengar kamu memiliki posisi membungkuk. Bagaimana cara berdagang? Tianjiao iblis dari daftar kebanggaan surga alam semesta bertanya dengan lantang. Akting, tentu saja, harus melakukan seluruh rangkaian, lagi pula, tujuannya belum muncul. Ya, aku beruntung mendapatkan beberapa posisi busur untuk ditukar dengan tungku atau honghuang dan, bagian busur, tungku dengan diameter 3 meter, atau 1.000.000 pil honghuang. Siapa yang ingin datang? Luming sengaja minum, dan suaranya menyebar jauh. Aku ingin berdagang. Aku akan berdagang denganmu dengan tungku berdiameter 3 meter. Iblis Tianjiao dengan sengaja menggigit giginya dan mengeluarkan tungku dengan diameter 3 meter. Tunggu. Pada saat ini, suara dingin terdengar, suara penuh makna menyendiri dan menyendiri. Lalu, di kejauhan langit, ada bayangan yang berterbangan. Sebanyak lebih dari selusin sosok, satu persatu dipenuhi dengan nafas yang kuat. Biarkan orang-orang di gunung merasakan tekanan yang kuat. Tianren. Mata Luming menyipit dan menatap langit. Di kedalaman matanya, sinar pembunuhan melintas di matanya. Seperti yang diharapkan, itu adalah keluarga surga dan manusia. Dia benar dalam tebakannya. Dan ras manusia lainnya, hati tidak bisa tidak kejam, matanya dalam, memancarkan sinar warna panik. Lagi pula, kekuatan rakyat Tianren terlalu dalam. Ketika orang melihat orang-orang dari keluarga Tianren, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Benar-benar surga dan manusia. Sayangnya, aku berharap itu orang lain. Banyak orang mendesah. Mereka berharap bukan orang Tianren yang mengendalikan haluan kapal, tapi orang lain. Maka mereka tidak akan takut dan bisa melakukan gerakan yang kuat. Yang paling ingin mereka lihat adalah keluarga surga dan manusia. Sayangnya, itu tidak berhasil. Sekarang terserah kamu. Lebih dari selusin hari, kecepatan terang sangat cepat, beberapa kilatan, muncul di langit, mereka berdiri di udara, menghadap ke Luming dan lainnya. Ada beberapa anak muda surga dan manusia, dan yang lainnya adalah anak muda. Secara khusus, ada beberapa orang Tianren di tahun-tahun puncaknya, yang mengeluarkan nafas yang membuat orang gemetar. Salah satu pemuda Tianren melangkah keluar,
matanya tajam dan bangga, menatap Lu Ming dan Yeling. Apakah kamu memiliki posisi membungkuk di tanganmu? Pemuda Tianren bertanya dengan dingin. Jadi bagaimana? Bagaimana jika tidak? Lu Ming menanggapi dengan ringan. Nada suara Lu Ming membuat anak muda dari ras Tianren memiliki kesempatan yang dingin untuk membunuhnya. Beraninya dia berbicara dengannya dengan cara ini. Jika sudah, beri aku semua posisi haluan. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Pemuda berkebangsaan Tianren memiliki nada yang kuat dan mendominasi, seolah tidak diragukan lagi. Untukmu, tidak, harus selalu ada yang pertama datang duluan, lalu mereka datang duluan. Secara alami, aku akan menukar posisi haluan dengan mereka, dan kamu hanya bisa berada di belakang. Lu Mingdao. Di belakang. Hehe, sepertinya kamu belum mengerti maksudku. Aku tidak berdiskusi denganmu atau berdagang denganmu, tapi menyuruhmu untuk memberiku posisi membungkuk. Suara jalan pemuda Tianren semakin dingin. Pembunuh di matanya belum ditutup-tutupi. Ancamannya jelas. Namun, Lu Ming sama sekali tidak peduli dengan ancamannya. Itu tidak baik. Kamu harus bertanya kepada kamu semua di sini. Apakah kamu setuju atau tidak? Lu Ming melihat iblis dan orang suci yang berperang. Kamu tidak setuju. Mata pemuda berkebangsaan Tianren juga memandangi iblis, memerangi orang suci dan ras lainnya. Ada sedikit kepanikan di antara ras-ras ini. Tapi pikirkan kemungkinan area inti, hanya bisa keras di kulit kepala. Tianren yang terhormat, maaf, kami benar-benar kekurangan posisi haluan. Tanpa posisi haluan, kami tidak dapat memasuki area inti. Oleh karena itu, kami bertekad untuk mendapatkan posisi haluan. Klan Iblis, daftar Tianjiao dari alam semesta Tianjiao, memimpin dalam berbicara. Beberapa orang lebih berani dan berkata, aku juga. Kita kekurangan posisi haluan. Berani. Pemuda dari keluarga Tianren sangat marah dan berteriak, kamu sangat berani. Apakah kamu akan berperang melawan keluarga surga dan manusia? Kami tidak bermaksud melawan keluarga Tianren. Kami hanya ingin mendapatkan posisi membungkuk. Jika orang dewasa Tianren juga tidak memiliki busur, kami dapat memberikan satu untukmu. Iblis itu sombong. Aku tidak butuh satu. Aku ingin semua posisi membungkuk. Apakah kamu mengerti? Pemuda berkebangsaan Tianren banyak minum. Pemandangannya tenang, orang-orang dengan mata aneh, menatap pemuda Tianren. Itu sudah jelas. Klan Tianren tidak menginginkan satu hal, tetapi semuanya. Ini jelas berarti mereka ingin memonopoli posisi haluan, sehingga tidak ada orang lain yang bisa masuk ke area inti. Sebelumnya, mereka telah menguji, sekarang tidak perlu menguji, sudah jelas. Tampaknya posisi haluan telah dimonopoli oleh orang-orangmu. Seharusnya ada di antara kalian, pada kalian. Lu Ming bangkit dan menatap pemuda Tianren. Kamu banyak bicara, aku akan mengatakannya lagi. Beri aku posisi membungkukmu, atau aku akan membuatmu terlihat jelek. Pemuda berkebangsaan Tianren telah kehilangan kesabaran. Tidak, kalimat ini seharusnya yang aku katakan padamu. Sekarang, serahkan posisi membungkukmu, atau aku akan membuatmu mati dengan sangat jelek. Lu Ming berkata dengan lemah. 4327. Apa, kamu? Sejenak, pemuda berkebangsaan Tianren sedikit linglung. Sejujurnya, Lu Ming sebenarnya ingin merampok posisi busurnya. Oh, itu pengecut. Namun, pemuda berkebangsaan Tianren, yang bukan orang bodoh, bereaksi cepat, menatap Lu Ming dan berteriak, awalnya, kamu tidak memiliki posisi membungkuk di tubuhmu, sengaja memerasku. Coba tebak, kau yang benar-benar memonopoli posisi haluan. Sungguh tercela membiarkan orang lain tidak masuk ke area inti dan mengurangi persaingan. Lu Ming mencibir. Pemuda berkebangsaan Tianren, dan orang-orang Tianren lainnya, bersikap dingin. Bahkan jika kamu menebak, apa? Berani memeras kami, hari ini, kamu akan mati dengan menyedihkan. Pemuda berkebangsaan Tianren itu dingin, dan nafas yang kuat keluar. Dia harus memulai. Ini adalah orang-orang surga dan manusia. Apakah menurutmu mereka adalah lawan kita? Lu Ming mencibir. Di sekitar, iblis, orang suci yang berperang, umat Buddha, 9 ras tanaman, dipenuhi dengan nafas yang kuat, menatap orang-orang di surga dan manusia dengan mata jahat. Ini membuat orang-orang Tianren merasakan tekanan besar, dan tubuh yang seharusnya mulai juga kaku. Berani, apa yang kamu inginkan? Pemuda berkebangsaan Tianren meraung dan memandang semua bangsa dengan mata dingin. Apa yang ingin kamu lakukan sangat sederhana, biarkan kamu menyerahkan posisi haluan, sehingga semua orang dapat memasuki area inti. Lu Ming berkata dengan suara keras bahwa dia setuju untuk semua kelompok etnis, meninggalkan mereka tanpa jalan keluar. Ya, kota negeri dongeng, persaingan yang adil. Terlalu berlebihan untuk memonopoli posisi haluan kapal oleh tuan dari keluarga Tianren. Lebih baik mengambil apa yang kamu inginkan dan mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia.
Seorang pria yang kuat dari kekerabatan menyarankan bahwa dia masih takut dengan otoritas surga dan manusia, dan menginginkan solusi yang tidak menyinggung penduduk surga. Hahaha. Pada saat ini, pemuda berkebangsaan Tianren tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang konyol. Setelah sekian lama, dia berhenti dan berkata, "Aku beritahu kamu, aku memiliki banyak posisi membungkuk pada aku. Namun, jika aku tidak menukarnya, apa yang dapat kamu lakukan?" Mata pemuda berkebangsaan Tianren memindai semua orang, penuh kebanggaan dan percaya diri. Dia tidak percaya, orang-orang ini berani melawan mereka. Di antara 10 ras teratas, kecuali Yaxian, ras lain memang berada di puncak alam semesta, mengabaikan keberadaan ras yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan kelompok puncak alam semesta. Tapi di depan Tianren, itu adalah seekor anjing. Orang-orang ini berani menyerang mereka. Dia tidak percaya. Sayangnya, kali ini, dia kecewa. Tuan-tuan dari keluarga Tianren, kami hanya ingin posisi membungkuk. Jika kami tidak bisa, kami akan menyinggung kamu. Tersinggung. Suara-suara itu terdengar satu demi satu, dan sosok penguasa ras utama berkelap-kelip, melingkari lebih dari selusin Tianren di tengah. Berani, kamu memberontak. Apakah kamu ingin dimusnahkan? Pemuda berkebangsaan Tianren meraung. Kamu berani apa? Selama kami membunuh kalian semua, siapa tahu kami yang melakukannya. Terlebih lagi, perjalanan ke negeri dongeng ini adalah persaingan yang adil. Semuanya bergantung pada kekuatan. Aku tidak percaya karena ini, Yamong akan memusnahkan semua kelompok etnis. Siapa yang akan membantu kamu menghadapi pemberontak dan iblis? Lu Ming minum untuk menstabilkan moral tentara. Benar saja, semakin kuat dari semua etnis, mata menjadi semakin tegas. Kamu sedang mencari kematian. Pemuda berkebangsaan Tianren itu geram dan meraung histeris. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang biasa yang tercela di matanya ini akan berani menyerang mereka. Namun, meskipun dia sangat marah, wajahnya bermartabat. Bukan hanya dia, tetapi juga Tianren lainnya. Ada banyak ahli di tempat kejadian, dan jumlahnya jauh lebih banyak dari mereka. Begitu mereka mulai, mereka tidak yakin untuk bergegas keluar. Mereka kemungkinan besar akan ditinggalkan di sini dan dimusnahkan. Apa yang harus dilakukan? Apakah kamu benar-benar ingin menyerah pada semut ini? Tidak mau, sangat tidak mau. Pada saat ini, seorang lelaki kuat berkebangsaan Tianren mendatangi pemuda itu dan membisikkan beberapa patah kata di telinganya. Wajah pemuda itu berubah, dan setelah sekian lama, dia mengertakkan gigi dan membuat keputusan. "Yah, aku setuju untuk berdagang denganmu di posisi haluan, tapi keduanya tidak memenuhi syarat." Pemuda berkebangsaan Tianren membuka mulutnya dan akhirnya menunjuk ke arah Lu Ming dan Ye Ling. Peluang pembunuhan di matanya sangat kuat. Dia ingin membagi Lu Ming dan Ye Ling. Mereka telah melihat bahwa Lu Ming dan Ye Ling memimpin kali ini. Mereka ingin memecah kelompok etnis yang berbeda, dan kemudian berurusan dengan Lu Ming dan Ye Ling. Memiliki sekali dan untuk semua dan tidak ada masalah di masa depan. Lu Ming minum. Kamu harus memikirkannya. Jika kamu benar-benar melakukannya, bisakah kita semua tinggal? Selama kita melarikan diri, apakah kamu tahu konsekuensinya? Selama kamu berdagang dengan kami sekarang dan pergi sendiri, aku bisa meletakkan kata-kataku di sini dan tidak pernah mengejar mereka. Jalan pemuda kebangsaan Tianren. Dia lebih suka harus membayar harga Lu Lingye dan yang lainnya. Begitu kata-kata itu diucapkan, mata semua suku berbinar dan mereka mulai mundur. Bagaimana cara memperdagangkan posisi busur? Seseorang bertanya. Jelas, itu telah mundur. Lagi pula, klan Tianren telah mengumpulkan terlalu banyak kekuatan. Hati mereka masih penuh ketakutan. Jika mereka tidak dapat melakukan sesuatu, mereka tidak akan pernah melakukannya. Sekarang, dengan biaya tertentu, kamu bisa mendapatkan posisi haluan dan masuk ke area inti. Mengapa kamu melakukannya? Lu Ming dan Ye Ling saling memandang dan melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Jelas bahwa semua suku bangsa telah memeriksa, dan tidak ada gunanya mereka berbicara lebih banyak, dan mereka bertindak sesuai dengan keadaan mereka sendiri. Seperti yang kamu katakan sebelumnya, posisi busur dapat ditukar dengan tungku berdiameter 3 meter, atau 1.000.000 pil Hong Huang. Dengan lambaian tangannya, bagian dari posisi busur muncul di tangannya. Mata banyak orang berbinar. Kami bersedia menawarkan tungku dengan diameter 3 meter dan menukarnya dengan posisi buritan. Keluarga iblis Tianjiao pertama kali membuka mulutnya, mengeluarkan tungku berdiameter 3 meter, mendorong ke bawah, dan terbang menuju pemuda keluarga Tianren. Jejak kengganan muncul di mata pemuda berkebangsaan Tianren. Akhirnya, dia menggigit giginya dan melemparkan posisi busur ke arah iblis Tianjiao. Kedua belah pihak menyelesaikan kesepakatan. Pergi. Setelah transaksi selesai, iblis pergi dari sini satu demi satu tanpa henti. Aku akan mengubahnya juga. Aku juga akan datang.
Kemudian, orang dari ras lain mengeluarkan tungku dengan diameter 3 meter dan menukarnya dengan orang Tianren. Segera, semua ras mendapat haluan dan pergi. Di puncak gunung ini, hanya tersisa Luming dan Yeling. Ada lebih dari selusin Tianren. 4328. Pemuda berkebangsaan Tianren mengalihkan pandangan mereka ke Luming dan Yeling, dan mata mereka berbinar dengan cahaya Senleng. Dua semut yang rendah hati berani menghitungnya, dan membiarkan rencana mereka gagal dan membiarkan posisi haluan mengalir keluar. Kebencian, membunuh. Bajingan rendah hati, bagaimana kamu bisa mati kali ini? Pemuda berkebangsaan Tianren minum dengan dingin dan langkah demi langkah. Mereka dipenuhi dengan nafas yang kuat. Dewa Kaisar 6. Pemuda berkebangsaan Tianren memiliki nafas yang kuat. Mereka harus menyerang Luming dan Yeling dengan kuat. Jelas, dia sangat percaya diri, bahkan jika kultivasi Yeling juga 6 kali lipat Kaisar Dewa, dia juga sangat percaya diri. Dia adalah Tianjiao teratas dalam keluarga surga dan manusia, dengan kekuatan bertarung yang kuat. Bahkan dalam keluarga surga dan manusia, dia tidak jauh lebih baik darinya. Orang-orang Tianren lainnya, jelas, memiliki kepercayaan pada pemuda ini. Mereka mengelilingi diri mereka sendiri dan mengelilingi Luming dan Yeling untuk mencegah mereka melarikan diri. Aku akan menghapusmu dulu, agar kamu tidak bisa bertahan, kamu tidak bisa mati. Pemuda berkebangsaan Tianren memberikan minuman yang ganas. Jari-jarinya terus menunjuk, dan beberapa jari melayang di udara, menembaki beberapa sendi Luming dan Yeling. Dia tidak ingin membunuh Luming dan Yeling sekaligus, yang tidak cukup untuk menghilangkan kebencian. Dia ingin selangkah demi selangkah, menghapusnya terlebih dahulu, dan perlahan menyiksa mereka agar mereka tahu apa martabat surga dan manusia. Martabat Tianren adalah sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Beberapa jari menerobos udara untuk terbang keluar, mengeluarkan suara siulan yang mengerikan, kecepatannya sangat luar biasa. Kong! Yeling mengeluarkan suara pedang dan ingin bergerak. Kali ini, aku akan datang. Luming membuka mulutnya, dia baru saja membuat terobosan dalam kultivasinya, dan kekuatan bertarungnya melonjak. Dia akan mencoba kekuatannya sendiri. Luming membuka mulutnya, dan nafas tubuh Yeling dengan cepat menghilang. Menyentuh. Luming melangkah keluar, kekosongan bergetar. Pada saat yang sama, dia menekuk jarinya dan menembakkan peluru. Beberapa tombak meledak dan terbang menuju kekuatan jari lawan. Ini di luar kemampuan kita untuk menjadi sesederhana 5 tingkat Kaisar Dewa. Pemuda berkebangsaan Tianren mencibir dengan jijik. Pada saat berikutnya, kekuatan jari dan ujung senjata bertabrakan, membuat beberapa benturan kecil. Kemudian, kekuatan jari pemuda Tianren putus, sementara tombak Luming terus terbang ke arah pemuda Tianren. Bagaimana? Pemuda surga itu terkejut. Adegan ini benar-benar di luar dugaannya. Dia mengira dia bisa dengan mudah mengalahkan serangan Luming, dan kemudian memotong sendi Luming, membuat Luming lumpuh di tanah seperti anjing mati. Tidak pernah berpikir bahwa dirinya lah yang dikalahkan. Sekarang, sudah terlambat untuk menghindar. Pada saat kritis, dia hanya bisa meletakkan beberapa pertahanan di depannya, mencoba memblokir serangan Luming. Sentuh itu. Beberapa tombak menghantam pemuda Tianren, yang terkejut dan mundur. Ada beberapa lubang darah di tubuhnya yang tertusuk tombak. Lagi pula, dia masih gagal bertahan sepenuhnya dari serangan Luming. Sialan, kamu harus mati. Pemuda klan Tianren sangat marah dan meraung dengan liar, dan mata mereka sangat ganas. Ada begitu banyak omong kosong. Gunakan semua kekuatanmu. Sayang sekali. Luming melangkah maju, ditutupi oleh cahaya yang indah, nafas teror, terus-menerus keluar. Sejujurnya, pemuda Tianren ini memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Menilai dari pertarungan barusan, Luming percaya bahwa pihak lain setidaknya memiliki kekuatan tempur bintang 6. Selain itu, pihak lain jelas tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Jika mereka menggunakan semua kekuatan mereka, kekuatan tempur mereka pasti lebih dari 6 bintang. Kekuatan hukuman, bunuh. Di bawah raungan pemuda berkebangsaan Tianren, mereka akhirnya mengeluarkan seluruh kekuatan mereka dan menggunakan kekuatan hukuman alam. Setelah menggunakan kekuatan hukuman alami, kekuatan tempur pria ini mencapai puncaknya. 8 bintang. Mata Luming sedikit menyipit. Pemuda dari keluarga Tianren ini benar-benar iblis teratas dalam keluarga Tianren. Kekuatan bertarungnya telah mencapai 8 bintang. Kekuatan tempur bintang 8, benar-benar menakutkan. Terlebih lagi, prestasinya sama seperti Luming. Sayangnya, Luming memiliki kekuatan tempur lebih dari puncak 12 bintang. Mendesis. Petir putih diubah oleh kekuatan hukuman, seperti ular panjang, membelah ke arah Luming, dan kekuatannya sangat mengerikan. Luming juga mendorong kekuatan bertarungnya ke atas. Kecuali bahwa dia tidak menggunakan gaya langit yang pecah, yang lain mencapai yang ekstrim. Luming Hua, sebagai cahaya yang indah, bergegas ke pemuda malaikat itu, dan tinjunya meledak terus-menerus. Ledakan, ledakan, ledakan.
Sebuah tabrakan hebat terjadi, dan kedua pria itu meledakkan lebih dari 10 gerakan berturut-turut. Pada akhirnya, Luming menerobos kekuatan menghukum surga, dan kekuatan tinjunya yang menakutkan seperti gunung dan laut, dan dia menabrak pemuda malaikat itu. Tubuh pemuda malaikat itu bergetar hebat, seperti cangkang, dan mundur ke belakang. Wajahnya memutih dan mulutnya penuh dengan bekas darah. Ketika Luming mempromosikan kekuatan tempur bintang 11, kekuatan tempurnya hampir sama dengan pemuda malaikat. Namun, selama periode waktu ini, Luming mengubah banyak seni rahasia biasa menjadi seni rahasia dan rune ke dalam selnya, dan kekuatan tempurnya sedikit meningkat. Oleh karena itu, meskipun dia tidak menggunakan gaya menghancurkan langit, dia masih lebih kuat dari pemuda malaikat itu. Kenapa orang ini begitu kuat? Di sekitar, Tianren lain juga menghirup udara sejuk. Mata mereka penuh kejutan dan otak mereka sedikit bingung. Apakah orang ini yang teratas dalam daftar Tianjiao alam semesta? Tapi, di beberapa tempat pertama dalam daftar kebanggaan surga di alam semesta, pencapaian mereka seharusnya tidak hanya 5 tingkat kaisar dewa, tetapi mereka semua tahu bahwa mereka pasti bukan orang ini. Membunuh. Luming tidak peduli dengan ide orang-orang ini dan terus membunuh pemuda malaikat itu. Berani. Pada saat ini, orang kuat keluarga malaikat, meledak, melangkah keluar, pedang pertempuran terkondensasi, menuju Luming di masa lalu. Pedang mengaum, mengirimkan tekanan keras. Rambut Luming di kulitnya, berdiri di atas kepalanya, merasakan krisis yang mengerikan. Sebelum ragu-ragu, Luming langsung menampilkan gaya langit yang pecah. Ledakan. Serangan kedua pria itu bertabrakan satu sama lain, dan tubuh Luming mundur dengan tajam. Namun, orang kuat dari keluarga malaikat juga mundur dengan keras, bahkan lebih dari Luming. 7 dewa. Mata Luming bermartabat. Pria kuat dari keluarga malaikat ini telah mencapai 7 tingkat kultivasi dan kekuatan tempur 6 bintang. Kekuatan tempur semacam ini hampir sama dengan Luming. Ayo bertarung bersama dan bunuh mereka berdua. Pada saat ini, pemuda malaikat menanggapi dan meraung. Kekuatan bertarung Luming begitu kuat sehingga dia tercengang. Awalnya diperkirakan, dapat dengan mudah membunuh Luming, tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Luming begitu mengerikan. 7 orang kuat dari Kaisar Dewa tidak bisa berbuat apa-apa selain Luming. Itu sungguh mengerikan. Membunuh. Membunuh. Orang klan malaikat lainnya, semua tangan, satu persatu mengeluarkan nafas yang mengerikan, semua jenis serangan, menuju pengeboman tanah Ming. Betapa kuatnya, Dewa Kaisar 7 berat, ada beberapa orang. Mata Luming membeku. Alih-alih berjuang keras, Luming menggunakan metode tubuhnya dan mundur dengan kasar. Kemana harus pergi? Membunuh. Keluarga malaikat banyak minum dan mengejar Luming. 4329. Lebih dari selusin ahli dari klan malaikat mengejar Luming. Ada beberapa serangan, yang sangat mengerikan sehingga tidak lebih lemah dari orang kuat malaikat yang baru saja menyerang Luming. Dewa Kaisar 7 berat, kekuatan tempur 6 bintang, sosok seperti itu, sebenarnya penuh dengan 4 orang. Keempat pria ini adalah yang paling kuat di antara lebih dari selusin keluarga malaikat. Luming hampir sama dengan 1 orang, tetapi tidak dengan 4 orang. Kong. Suara pedang terdengar, tangan Yeling, pedang menusuk, menjadi 4 cahaya pedang, menusuk ke 4 terkuat. Setelah 4 raungan berturut-turut, tubuh Yeling juga mundur. Meskipun dia memblokir serangan dari 4 tuan, dia sendiri juga berhasil dipukul mundur. Apakah ini kekuatan tempur pamungkas Yeling? Hampir 10 bintang. Hati Luming tergerak. Yeling adalah kultivasi 6 kali lipat dari Kaisar Dewa, yang 1 tingkat lebih rendah dari orang kuat dari keluarga malaikat. Namun, dia memblokir serangan dari 4 tuan dengan kekuatan 1 orang. Level teratas dari kekuatan tempur 9 bintang, mendekati 10 bintang. Salah satu iblis yang paling kuat untuk menghancurkan tentara surgawi benar-benar mengerikan. Saat ini, orang-orang dari keluarga malaikat tidak bisa terkejut untuk menggambarkannya. Luming, Yeling, kekuatan bertarung 2 orang, tidak bisa menggunakan teror untuk menggambarkannya, benar-benar tidak normal. Singkirkan mereka. Pemuda berkebangsaan Tianren meraung. Dia ditutupi oleh kekuatan surga. Pukanya pulih dengan cepat dan kekuatan bertarungnya mencapai puncaknya lagi. Dia mengeluarkan senjata Taisang Xiancheng dan terus memaksa Luming pergi. Pada saat yang sama, ada 2 Kaisar Dewa, 7 kekuatan tempur berat, 6 bintang, menyerahkan Yeling dan membunuh Luming. Selain mereka, masih ada beberapa Tianren lainnya. Yang lainnya, sebaliknya, mengepung Yeling. Selain 4 master terkuat, kekuatan bertarung klan malaikat lainnya juga sangat penting. Misalnya, ada 7 kekuatan tempur berat dan bintang 5 Kaisar Dewa. Keberadaan seperti ini, bertarung sendirian, tentu saja bukan lawan Luming atau Yeling, tetapi dengan orang lain, ancamannya masih besar. Menghadapi begitu banyak master, Luming mundur. Mau pergi, bunuh. Seorang pria yang kuat meraung,
cahaya pedang yang mengerikan meraung, memotong kekosongan, dan memotong Luming, kecepatannya luar biasa. Menghancurkan langit. Luming menampilkan gaya langit yang pecah. Dia berubah menjadi tombak panjang dan memotong udara. Dia menerobos cahaya pedang dari sisi lain. Dia terus membunuhnya. Wajah pihak lain berubah, dan dia berteriak, amit-amit. Cahaya pedangnya ditutupi dengan lapisan kekuatan aneh. Ini adalah kekuatan para dewa. Pria kuat dengan kekuatan tempur berat 7 dan bintang 6 ini juga mengendalikan kekuatan Tianzu, salah satu kekuatan surga yang paling kuat. Saat terdengar suara, cahaya pedang dan Luming bertabrakan. Kali ini, tubuh dan pikiran Luming bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Namun, pihak lain juga mundur. Pukulan itu terbagi rata. Untungnya, kekuatan surga pria ini hanya mengendalikan beberapa bulu. Luming merasa lega. Meskipun orang kuat dari keluarga Tianren telah menguasai kekuatan surga dan manusia, dia hanya bulu kecil, yang tidak sesombong pemuda malaikat sebelumnya. Namun, meskipun itu hanya sehelai bulu, dia juga meningkatkan efektivitas tempurnya dan mampu melawan Luming secara langsung. Awalnya, kekuatan tempur Luming saat ini adalah batas 12 bintang, sedangkan lawannya adalah bintang 6 biasa. Dengan cara ini, meski selisihnya 2 kali lipat, Luming masih bisa menekan pihak lain. Tapi sisi lain menunjukkan kekuatan surga, dan meningkatkan kekuatan tempur hingga batas 6 bintang. Dengan cara ini, kekuatan tempur kedua pria itu tidak jauh berbeda. Langit hilang. Pada saat ini, lelaki kuat keluarga malaikat lainnya dengan kekuatan tempur 7 dewa dan 6 bintang juga menyerang Luming, menggunakan jenis lain dari kekuatan surga yang paling kuat, kekuatan Tianmi. Kekuatan destruktif dari Meng abu-abu bergegas menuju Luming. Kekuatannya tidak lebih lemah dari tangan habis-habisan Luming. Selain itu, ada master serangan lainnya, dari berbagai arah, menyerang Luming. Di hadapan begitu banyak master, Luming terlihat berat dan merasakan tekanan yang luar biasa. Dia menggunakan aurora besar, dan tubuhnya melesat ke arah lain untuk menghindari serangan pihak lain. Kamu tidak bisa pergi. Kelilingi dia. Orang-orang Tianren mengaum dan mengejar Luming. Di sisi lain, Yeling juga tertiup angin. Meskipun kedua pria dalam pertempuran itu memiliki kendali yang hampir sama atas situasi seperti milik Mao. Salah satu dari mereka tidak lebih lemah darinya. Keduanya bergandengan tangan, bersama dengan para ahli lainnya, dan Yeling juga berada di bawah angin. Dia terutama mengepung dengan pertahanan dan mengambil kesempatan untuk melawan balik dua gerakan. Akibatnya, Luming dan Yeling tertiup angin. Apakah kamu akan pergi dari sini? Hati Luming berubah. Dengan kekuatan dia dan Yeling, tidak sulit untuk pergi. Orang-orang dari klan Tianren tidak dapat mempertahankannya. Namun, jika kamu pergi, kamu tidak akan mendapatkan posisi haluan, dan kamu tidak akan dapat membentuk kapal penyeberangan. Cara menyeberangi Laut Ekuador tanpa menyeberangi kapal. Mereka tidak mendapatkan busur dan pergi pada saat ini. Mereka tidak mau. Posisi busur ada di cincin penyimpanan orang itu. Temukan kesempatan untuk menjatuhkan cincin penyimpanan orang itu. Mata Luming menyapu pemuda Tianren Tianjiao. Dalam sekejap mata, puluhan ide melintas di hati aku. Sayangnya, tidak satupun dari mereka yang layak. Alasan utamanya adalah karena orang-orang kuat dari klan Tianren begitu kuat sehingga mereka melibatkan dia dan para ahli lainnya, yang membuat Luming kekurangan keterampilan. Selain itu, Tianjiao, pemuda dari keluarga Tianren, juga sangat kuat. Kekuatan tempurnya 1 bintang lebih rendah dari Luming. Tidak mudah melepas cincin penyimpanan pihak lain. Luming menggunakan aurora besar untuk menghindari serangan sambil mencari peluang. Pada saat ini, di tanah di kejauhan, beberapa sosok tiba-tiba meledak dan bergegas menuju sisi ini. Luming awalnya terkejut, berpikir bahwa pihak lain datang untuk membantu, tetapi dia senang lagi. Karena orang-orang ini, Luming mengenal satu sama lain. Bukan orang-orang dari Istana Surga, tetapi orang-orang yang menghancurkan tentara surga. Merekalah yang datang untuk membantu. Salah satunya, Luming, juga tahu namanya. Tian Xuanyu, seorang jenius hebat dalam pasukan surga yang memusnahkan, tidak kalah terkenalnya dengan Yeling. Selain itu, ada juga beberapa anak muda di pihak pembasmi. Nafas orang-orang muda ini sangat luar biasa, mencapai tingkat ke-7 Kaisar Dewa. Mengaum. Sebelum pria itu tiba, beberapa pemuda meraung ketakutan, dan tubuh mereka tumbuh dengan cepat dan berubah menjadi jutaan kaki. Ini adalah dewa primitif. Mereka adalah darah dewa primitif dan pemberontak. Gemuruh besar orang-orang Tianren. Dia adalah keturunan dewa primitif. Kekuatan bertarungnya sangat kuat. Dia benar-benar bintang 6. Beberapa tinju besar dibombardir ketuan paling kuat dari keluarga Tianren. Dalam menghadapi serangan seperti itu, para ahli dari klan Tianren tidak berani gegabah dan dengan cepat melawannya. 4330. Ledakan. Kedua belah pihak bertarung bersama,
mengeluarkan raungan sengit, semangat meluap. 4 orang datang ke tentara Mietian. Mereka semua ahli. Selain Tian Xuanyu, 3 lainnya, semuanya di tahun-tahun utama mereka, adalah keberadaan 7 dewa dan kaisar, dan kekuatan tempur mereka tidak lebih lemah dari 4 orang terkuat dari keluarga Tianren. Mereka membunuh mereka dan bertarung dengan 3 penguasa Tianren yang paling kuat. Dengan cara ini, tekanan Luming ringan dan sebuah gerakan dilemparkan, dan orang kuat dari keluarga Tianren, yang merupakan 7 dewa berat dan memiliki kekuatan tempur bintang 5, mundur dengan liar. Serahkan cincin penyimpanan. Saat ini, Tian Xuanyu telah membunuh Tian Jiao, pemuda dari keluarga Tianren. Jelas, mereka juga datang untuk posisi haluan. Di atas langit, kepala Xuan Yue, ada 9 bulan bundar mengambang di langit, memancarkan kecemerlangan putih bersih. Wah, wah. 9 bulan purnama berubah menjadi 9 cahaya dao dan memotong Tian Jiao pemuda Tianren. Kamu adalah Tian Xuan Yue di antara para pengkhianat. Pria muda dari surga meraung. Tentara Mietian dan Tiangong adalah musuh bebuyutan. Mereka telah berjuang selama bertahun-tahun. Mereka memiliki banyak kontak satu sama lain. Mereka juga mengenal beberapa iblis teratas satu sama lain. Mereka tidak mengenali Yeling, tetapi mengenali Tian Xuanyu. Mengetahui bahwa aku adalah Tian Xuanyu, aku tidak akan mati. Minuman dingin Tian Xuanyu, pisau September, terus-menerus memotong Tian Jiao pemuda Tianren. Tian Jiao, pemuda berkebangsaan Tianren, terus bersinar. Dia tidak berani bertarung langsung dengan Tian Xuanyu dan terutama mengelak. Selain itu, ada lebih dari selusin orang di pihak Tianren. Saat ini, banyak orang membunuh Tian Xuanyu untuk berbagi tekanan dari Tian Jiao, pemuda Tianren. Kekuatan bertarung orang-orang ini juga sangat mengerikan. Meskipun mereka tidak sebagus Tian Xuanyu, mereka tidak akan terlalu berbeda jauh. Mereka bisa membawa krisis yang fatal baginya. Tian Xuanyu harus melawan dan bertarung dengan orang-orang ini. Tian Xuanyu, kamu yang mati hari ini. Tian Jiao dari keluarga Tianren meraung, dan kekuatan hukuman mekar di telapak tangannya, dan kilat putih menyambar ke arah Tian Xuanyu. Untuk sementara, Tian Xuanyu ingin berurusan dengan pemuda malaikat Tian Jiao, tetapi itu juga sulit. Saat ini, 4 penguasa terkuat dari klan Tianren sedang bertarung dengan Yeling dan keturunan dari 3 dewa primitif. Tapi Luming, hanya 2 orang, mengepungnya. Kedua pria ini memiliki kekuatan yang bagus, tetapi mereka sama sekali bukan lawan Luming. Menghancurkan langit. Luming minum sampai ekstrim dan tubuhnya gemetar. Dia berubah menjadi 2 sinar cemerlang dan membunuh 2 tuan dari keluarga Tianren. Setelah 2 raungan, kedua tuan dari klan Tianren mundur. Membunuh. Luming minum dan membunuh salah satu dari mereka dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan bertarung pria ini 2 bintang lebih buruk dari Luming. Begitu cahaya tombak melintas, alis pria itu tertusuk dan jatuh di tempat. Sua. Seluruh tubuh Luming memanjang, dan senjata panjangnya semakin lama semakin panjang. Dia menyapu dan membunuh orang lain. Pria ini memiliki kultivasi 7 kali lipat dari Dewa Kaisar. Kekuatan tempur bintang 5 dan kekuatan tempurnya secara keseluruhan hanya 1 bintang lebih buruk dari Luming. Namun, jarak antara 1 bintang tidaklah kecil, yang setara dengan perbedaan antara Shen Huangjing dan Shen Huangdi. Pria itu berjuang keras dan bertabrakan dengan senjata panjang Luming. Raungan sengit pecah. Dia menjerit dan terbang keluar, batuk darah. Namun, serangan Luming tidak pernah berhenti, dan gaya langit yang pecah mendesaknya secara ekstrim. Dia terus-menerus dibunuh oleh serangkaian tombak, yang menyelimuti dirinya sepenuhnya. Setelah melawan beberapa jurus berturut-turut, dia akhirnya dikalahkan dan dibunuh oleh Luming. Akibatnya, Luming tidak memiliki saingan. Mata Luming memindai penonton, dan akhirnya, dia menatap Yeling. Yeling dan lelaki kuat dari keluarga Tianren telah bertarung selama puluhan gerakan, tetapi mereka belum bisa menang atau kalah. Mereka sangat gila sehingga mereka semua ingin mengalahkan satu sama lain. Jika kita terus seperti ini, kita akan memiliki pengalaman tempur dan kemampuan yang bertahan lama. Kekuatan kedua pria itu hampir sama. Yang pada akhirnya menentukan kemenangan atau kekalahan adalah pengalaman tempur, mentalitas, dan kemampuan bertahan. Namun, Luming tidak akan menunggu. Wah! Luming masih menampilkan gaya langit yang pecah, berubah menjadi tombak yang indah dan menusuk orang kuat dari keluarga Tianren yang bertarung dengan Yeling. Memecah langit, artinya bisa menghancurkan langit, mengandung misteri aurora yang agung, kecepatannya terlalu cepat, dalam sekejap, sudah dekat dengan tubuh orang kuat dari keluarga Tianren. Tubuh orang kuat dari keluarga Tianren tegang. Dengan raungan, dia berbalik dan memotong Luming dengan pedang. Dengan keras, serangan Luming diblokir dan mundur. Namun, pria kuat berkebangsaan Tianren itu juga terhuyung mundur beberapa langkah. Akankah kamu melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini? Wah! Kombinasi manusia dan pedang, kekuatan tempur yang ekstrim, menebas pria kuat surga dan manusia.
Meskipun orang kuat dari klan Tianren mencoba yang terbaik untuk menghindari dan melawan, kekuatan bertarungnya mirip dengan Lu Ming dan Ye Ling. Saat ini, Lu Ming baru saja memukul mundurnya. Bagaimana kita bisa menghindari masa lalu? Puff! Darah memercik kemana-mana, dan dada lelaki dari keluarga surga masih tersapu oleh cahaya pedang. Ada luka ganas, langsung menembus punggung, dan darah langsung mengalir. Roh pedang yang mengerikan di lukanya bergegas ke seluruh tubuhnya. Pria kuat berkebangsaan Tianren itu batuk darah dan menderita luka parah. Membunuh. Membunuh. Lu Ming dan Ye Ling minum dan membunuh pria ini dari dua arah. Sialan, kembali dulu. Orang kuat dari Tianren Zu meraung, dan napas teror pecah di tubuhnya. Dia mencoba yang terbaik untuk membakar kekuatan langit. Seluruh pria itu seperti nyala api dan bergegas menuju kejauhan. Kekuatan bertarung pria ini dan Lu Ming, atau Ye Ling tidak bagus. Saat ini, mereka tidak dapat menghentikan mereka. Mereka dilarikan keluar oleh pria ini, lalu terbang menjauh di kejauhan. Dia tidak berani tinggal, dia tidak tinggal lama. Jika dia tinggal, dia mungkin akan tinggal selamanya. Brengsek. Tianren lainnya terkejut. Di antara mereka, salah satu pemain terkuat lolos, yang merusak keseimbangan antara kedua belah pihak. Orang-orang di sisi klan Tianren ini sedikit bingung. Ye Ling, ambil posisi membungkuk. Lu Ming mengirim pesan ke Ye Ling. Sebelum suaranya jatuh, bentuk tubuhnya telah membunuh Tian Jiao, pemuda dari keluarga Tianren. Ye Ling mengerti dan berubah menjadi cahaya pedang, dan bergegas ke Tian Jiao, pemuda dari keluarga Tianren. Sialan, mundur. Pemuda Tianren Tian Jiao itu, melihat pemandangan ini, di mana berani untuk tinggal, meraung, dan melarikan diri ke belakang. Namun, Lu Ming telah lama mewaspadai kepindahannya. Migrasi hebat. Lu Ming menghilang dari tempat aslinya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah muncul di depan Tian Jiao, seorang pemuda berkebangsaan Tianren. Tubuhnya seperti tombak dan saling menusuk. Hukuman Tuhan. Pemuda berkebangsaan Tianren meraung dan bertarung dengan kekuatan hukuman alam. Sayangnya, daya juangnya masih belum sebaik Lu Ming. Kekuatan hukuman dikalahkan, dan pemuda berkebangsaan Tianren batuk darah dan mundur. Dan di belakangnya adalah Ye Ling. Dia telah dibunuh. 4331. Di belakang, Ye Ling telah membunuh, cahaya pedang yang tajam, membunuh pemuda orang Tianren. Krisis yang mengerikan membuat pemuda ras Tianren meraung dengan liar. Tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang keras, membakar kekuatan langit, mulai bertarung. Beraninya kamu. Berani. Di hari lain, Master Terran meraung dan ingin segera menyelamatkan. Namun, Tian Xuanyu dan mereka, tidak akan membiarkan mereka melakukannya. Cobalah yang terbaik untuk melibatkan para ahli dari klan Tianren. Kamu tidak bisa pergi. Lu Ming dengan acuh tak acuh membuka mulutnya dan menyerang Ye Ling dengan seluruh kekuatannya. Tian Jiao, pemuda berkebangsaan Tianren, tidak sekuat Lu Ming dan Ye Ling. Bahkan jika kekuatan surga membara, dia tidak bisa melarikan diri. Selain itu, mereka siap meninggalkan Tian Jiao, pemuda dari keluarga Tianren, bagaimanapun juga. Serangan kedua pria itu, tombak dan cahaya pedang, mengisi seluruh kekosongan. Tidak peduli bagaimana pemuda orang Rentian terpengaruh, mereka tidak bisa terburu-buru. Setelah beberapa raungan berturut-turut, pemuda berkebangsaan Tianren menjerit, seluruh tubuhnya compang kemping, dia terluka parah dan hampir mati. Jika bukan karena kemampuannya untuk menyelamatkan hidupnya, dia lebih kuat dari yang lain, dia pasti sudah mati sekarang. Tapi, jika tidak mati, dia terluka parah dan sekarat. Wah! Cahaya pedang Ye Ling melintas. Saat berikutnya, alis pemuda itu tertusuk, dan jiwanya telah dimusnahkan dan jatuh di tempat. Begitu Lu Ming bergegas lewat, dia mengulurkan tangan dan meraih cincin penyimpanan pemuda Tianren di tangannya. Sialan, sial. Kamu sampah tercela, pengkhianat, cepat atau lambat akan dihancurkan oleh orang-orang kita. Pergi, keluar dari sini dulu. Orang lain mengaum, tetapi pada saat yang sama, hati mereka dingin, dan ada ketakutan di hati mereka. Mereka meraung dan tidak berani tinggal. Mereka bergegas ke kejauhan, mencoba melarikan diri. Lu Ming, Ye Ling dan yang lainnya tidak mengejar. Hari-hari ini, Terran sangat kuat dalam pertempuran. Meski unggul, mereka tidak begitu dominan. Pihak lain bertekad untuk melarikan diri, dan sulit bagi mereka untuk mempertahankan pihak lain. Bagaimanapun, cincin penyimpanan pihak lain telah ditinggalkan. Sua-sua-sua. Sosok itu melintas, dan Tian Xuanyu dan yang lainnya terbang. Tian Xuanyu, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Ye Ling Bao Kuan Dao, mereka sudah saling kenal sejak lama. Sama-sama, kami sudah lama bersembunyi, hanya menunggu kesempatan untuk bergerak. Tian Xuanyu tertawa dan memandang Lu Ming dan berkata, Lu Ming, aku tidak mengharapkan kekuatanmu. Aku menyusul begitu cepat, tabu itu benar-benar mengerikan. Kakak Tian Xuan, sama-sama. Kali ini, aku benar-benar berutang padamu.
Lu Ming berkata dengan sopan. Jelas, Tian Xuanyu sudah mengetahui berita itu, bersembunyi di kegelapan terlebih dahulu, menunggu kesempatan untuk memulai. Ngomong-ngomong, lihat sekilas, apakah ada posisi busur di ring penyimpanan? Kata Tian Xuanyue. Lu Ming mengangguk, mengambil cincin penyimpanan, dan memasukkan rohnya ke dalamnya dan mulai memeriksa. Sekilas, wajah Lu Ming bersinar gembira. Di dalam, ada posisi membungkuk. Keberuntungan kita bagus, ada 2 posisi busur di dalamnya, 1 di pihak kita. Salah satunya terbang ke langit. Tian Xuanyu meraihnya. Batuk, aku masih kekurangan posisi lunas dan geladak. Apakah ada di dalamnya? Tian Xuanyu terbatuk 2 kali, sedikit malu. Ya. Lu Ming sedikit, lambaian tangan, posisi lunas dan geladak, juga terbang ke langit Xuanyue. Kali ini, tanpa bantuan Tian Xuanyu, Lu Ming dan Ye Ling tidak bisa mendapatkan posisi membungkuk. Sekarang dia puas mendapatkan posisi haluan. Mereka memiliki semua bagian lainnya. Tidak ada gunanya menyimpannya. Terima kasih banyak, Saudara Lu Ming. Aku akan memberimu semua barang lain di cincin penyimpanan ini. Kami punya cukup. Kata Tian Xuanyue sambil tersenyum. Ya, yang lainnya milikmu. Keturunan dewa primitif juga berkata. Lu Ming tidak menunjukkan kesopanan, jadi dia menyimpannya untuk sementara waktu. Karena ada banyak pil Hong Huang di dalamnya, dan Ye Ling akan membaginya secara merata. Ayo pergi untuk sementara, sampai jumpa di area inti. Tian Xuanyu mengepalkan tinjunya dan pergi bersama beberapa keturunan dewa primitif. Mereka dapat melihat bahwa Lu Ming dan Ye Ling bekerja sama. Dan mereka juga bekerja sama. Dan mereka tidak berniat bergabung dengan Lu Ming. Semakin banyak orang bergandengan tangan, semakin baik. Semakin banyak orang, semakin sedikit yang akan mereka dapatkan jika mendapat kesempatan. Jumlah orangnya hampir sama. Setelah Tian Xuanyu dan yang lainnya pergi, Lu Ming dan Ye Ling juga pergi dari sini. Lebih dari 100.000 mil jauhnya, dalam depresi gunung, Lu Ming dan Ye Ling mendarat di sini. Begitu mereka melambai, potongan-potongan bagian dari feri terbang keluar. Sebanyak 9 bagian feri terbang ke udara. Tampaknya ada induksi, 9 bagian bergetar, memancarkan cahaya yang indah, dan kemudian mulai membesar dan mulai mendekat satu sama lain. Ada reaksi. Lu Ming dan Ye Ling sama-sama senang. Benar saja, dibutuhkan 9 jenis bagian untuk membuat tangkapan. Sebelumnya, ketika hanya ada 8 jenis suku cadang, mereka mengeluarkannya dan mencobanya, dan tidak ada tanggapan sama sekali. Akhirnya, sebuah perahu layar muncul di depan Lu Ming. Kapal penyeberangan, ini adalah kapal penyeberangan, seperti kapal layar, sekali pakai, bisa memuat ratusan orang. Kami akhirnya bisa memasuki area inti, Lu Ming, ambillah, kami akan mulai sekarang. Kamu Lingdao. Dia meminta Lu Ming untuk menerimanya, yang menunjukkan kepercayaannya pada Lu Ming. Semakin dia bergaul dengan Lu Ming, semakin dia menemukan teror Lu Ming. Dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa dia harus berteman baik dengan Lu Ming. Selama Lu Ming tidak mati, dia juga akan mendapatkan manfaat yang tak terbatas. Dia sendiri juga orang yang memiliki peluang besar, tetapi dia merasa bahwa dia benar-benar kalah dengan Lu Ming. Lu Ming mengangguk, tapi dia tidak sopan. Dengan lambaian tangannya, dia mengangkat kapal feri. Setelah itu, kedua pria itu naik ke udara dan menuju tempat awal. Terbentuknya kapal feri bukan berarti kapal bisa dikemudikan dan diberangkatkan. Itu harus dimulai dari tempat awal dan menyerap energi khusus untuk memulai. Ketika mereka sampai di luar keberangkatan, mereka tidak terburu-buru ke tempat awal, tetapi menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi. Setelah mengalami kekalahan yang begitu besar, bagaimana bisa Tianren menyerah? Jika mereka ingin memulai penyeberangan, mereka harus menyerap energi khusus di tempat tertentu di tempat awal. Mereka tidak harus pergi ke Lu Ming dan orang lain. Mereka hanya harus menunggu dan menunggu Lu Ming datang ke pintu mereka. Lu Ming memperkirakan bahwa pasti ada banyak ahli dari klan Tianren yang bersembunyi di tempat awal sekarang. Jika mereka masuk, mereka akan menceburkan diri ke dalam jaring. Meski kekuatan mereka bagus, mereka tidak akan meremehkan Tianren. Tahukah kamu, kali ini memasuki kota Taisangxian, tapi termasuk generasi Parubaya. Usia di tahun bintang, adalah puncak kehidupan. Pasti ada beberapa orang yang telah berkultivasi ke-8 atau bahkan ke-9. Terlebih lagi, seberapa kuat kekuatan bertarung orang-orang sombong dari generasi Parubaya. Ketika kamu bertemu orang-orang seperti itu, mereka sama sekali bukan tandingannya. 4332. Jadi, mari kita tunggu sebentar. Keduanya tinggal di luar tempat awal, berlatih, dan sesekali pergi ke tempat keberangkatan untuk menanyakan situasinya. Bagaimanapun, Lu Ming masih memiliki banyak seni rahasia umum yang belum dia pelajari. Dia hanya punya waktu untuk memahami mereka. Dengan cara ini, mereka telah menunggu di sini selama setahun penuh.
Aku tidak bisa menahannya. Untuk berada di sisi yang aman, aku harus menunggu sedikit lebih lama. Selama setahun terakhir, jumlah orang di tempat pemberangkatan meningkat bukannya menurun. Meskipun beberapa orang sudah berangkat dan memasuki kawasan inti, lebih banyak orang datang dari segala arah, dan sebagian besar dari orang-orang ini belum menyeberangi perahu. Sepertinya tidak ada jejak orang-orang dari negeri Luling. Keduanya berspekulasi bahwa klan Tianren tidak sabar untuk memasuki area inti. Saat ini, kedua talenta memasuki tempat awal. Benar saja, mereka tidak menemukan jejak Tianren di tempat awal. Ayo pergi. Mereka langsung pergi ke tempat perahu menyerap energi. Tempat awal, dekat Laut Ekuador, adalah kolom besar. Silinder ini sangat tebal, dengan diameter 1000 meter, dan totalnya lebih dari 10. Bagian bawah tiang-tiang ini, yang menghubungkan kedalaman bawah tanah, dapat menarik energi aneh dari kedalaman bawah tanah. Jika kamu ingin menyalakan perahu, pertama-tama kamu harus meletakkannya di tiang dan menyerap energi darinya. Mengapa? Beberapa orang akan berangkat. Saat Luming dan Yeling datang ke sini, mereka menemukan kapal feri di salah satu pilar. Kapal feri dan pilar batu memancarkan kecemerlangan kabur. Kamu dapat dengan jelas melihat bahwa ada energi yang berkelanjutan. Di sepanjang pilar batu, ke atas, ke dalam perahu. Ini adalah feri yang menyerap energi. Ada banyak orang di sekitar area ini. Kebencian, pengkhianat. Sayang sekali Master Tianren dan 10 ras teratas telah memasuki area inti. Jika tidak, kita bisa menangkap semua pengkhianat ini. Orang-orang surga dan manusia serta 10 ras teratas belum pergi. Apakah para pemberontak ini berani keluar? Hanya ketika orang-orang surga dan 10 ras teratas pergi, para pemberontak ini berani keluar. Di sekitar, terdengar suara diskusi. Luming dan Yeling terbang langsung ke pilar batu, dan tidak ada yang mengenali mereka. Orang-orang yang dapat mengenali Luming dari asal nafas kehidupannya umumnya adalah Tianren, malaikat, dan ras lainnya. Hanya sedikit orang dari ras lain yang pernah melihat Luming. Luming dan Luming mendarat di salah satu pilar. Itu Tian Xuanyu dan mereka. Mata Luming bergerak. Di dek kapal feri itu ada banyak orang, sekitar 200 orang. Salah satunya, siapa yang brilian, bukan Tian Xuanyu, dan siapakah itu? Yah, ada juga Fei Ye. Segera, Luming melihat beberapa kenalan. Beberapa dari mereka benar-benar Fei Ye. Ketika Luming menyelamatkan mereka, mereka mengusirnya. Pada saat ini, Tian Xuanyu dan Fei Ye juga menemukan Luming dan Yeling. Mereka semua saling menuliskan nafas sumber kehidupan, bisa mengenali sekilas. Orang ini belum mati. Mata daun terbang dingin, di hati berkedip gumpalan pembunuhan. Seluruh orang Tiamong mengejar Luming, dan dia sangat terkejut bahwa Luming belum mati. Dia mengira Luming telah lama dibunuh oleh orang-orang di Istana Surga. Ternyata Yeling. Luming pasti mengandalkan Yeling untuk bertahan hidup. Yeling sangat suka mencampuri urusannya sendiri. Fei Ye berpikir bahwa dia kesal. Namun, dia tidak langsung menyebut nama Luming, mengungkap identitas Luming. Lagi pula, mereka semua milik pasukan pemusnahan, dan ada banyak orang lain di sekitarnya. Jika dia dengan sengaja membeberkan identitas Luming di depan umum, pembasmi pasti tidak akan mentolerirnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak hanya melirik diam-diam tanpa menyapa. Kenapa? Beberapa orang telah menaiki pilar batu. Apakah mereka juga memiliki kapal feri? Mungkin ada. Banyak orang berteriak, mata banyak orang berbinar. Ada kapal feri, artinya kamu bisa masuk ke inti. Hanya ada 2 orang yang melihat Luming dan Yeling. Kapal tersebut dapat mengangkut lebih dari 200 orang. Mereka bisa menerimanya. Itu sebabnya mereka menunggu. Saat ini, Luming melambaikan tangannya, dan sebuah kapal feri terbang keluar dan mendarat di pilar batu. Begitu kapal feri mendarat di pilar batu, itu bergabung dengan pilar batu dan beresonansi pada saat bersamaan. Bersenandung. Pilar batu dan kapal feri mengeluarkan suara ringan, dan sebuah rune muncul di atasnya. Kemudian, di bawah pilar, warnanya cerah, dan ada energi yang terserap. Kecemerlangan kabur dituangkan ke dalam kapal feri dan ditutupi oleh lapisan kecemerlangan kabur. Feri mulai menyerap energi khusus dari tanah. Luming dan Yeling bergerak dan masuk ke kapal feri. Apakah itu benar-benar kapal feri? Hanya ada 2 dari mereka. Kita punya kesempatan. Mata banyak orang berbinar, lalu terbang menuju pilar. Pikiran Luming tergerak. Perisai cahaya muncul di kapal feri, menghalangi orang-orang di luar. Selama periode ini, kapal feri telah disempurnakan oleh Luming. Sekarang memiliki energi dan dapat digerakkan sesuka hati. 2, kamu hanya punya 2 orang. Feri bisa membawa lebih dari 200 orang. Ayo naik dan beri kami tumpangan. Ya, beri kami tumpangan, dan kami akan mengingat kebaikanmu. Aku dari kebangsaan Tianer, apa yang bisa aku lakukan untuk kamu di masa depan? Orang-orang di sekitar mereka berbicara, atau memohon, atau memikat, atau menjanjikan sesuatu.
Ada banyak kebisingan. Dengan begitu banyak dari kalian, kami tidak bisa menyelesaikannya. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Di sekitar sini, setidaknya ribuan orang ingin datang. Di mana mereka bisa selesai? Beri aku tumpangan. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Aku akan membalasmu di masa depan. Kamu membayarku, bukan? Aku akan membayarmu 10 kali lipat. Aku anggota suku Tianer. Pergilah, klan Tianer adalah kentut, aku masih klan Bulan Awan. Apa yang kamu bicarakan? Kamu berani menghinaku dan mati. Kaulah yang mencari kematian. Ada banyak kebisingan di luar feri. Bau mesiu sangat kuat, dan ada momentum besar untuk segera memulai. Nah, tidak perlu bertengkar. Kalau mau naik kapal feri juga bisa, dan harus bayar harganya. Saat kamu mengeluarkan 20.000 pil Hong Huang. Lu Mingdao. Adegan itu sunyi, dan kemudian ada banyak kebisingan. Apa? Satu orang membutuhkan 20.000 pil Hong Huang. Itu terlalu mahal. Mengapa kamu tidak merampoknya? Benar, terlalu mahal. Aku tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Kerumunan berteriak. 4.333. 20.000 pil Hong Huang sangat mahal. Kita harus tahu bahwa di daerah inti, semangat banjir dan kelaparan sangat kuat. Selama ada tungku di tangan, mudah memadatkan 20.000 pil Hong Huang. Sekarang sangat berharga membayar 20.000 pil Hong Huang. Kata Lu Ming sambil tersenyum, tatapan yang baik dan ramah. Bagaimanapun, hanya ada 2 dari mereka. Feri bisa kosong dan bisa menghasilkan lebih banyak pil Hong Huang. Mengapa tidak? Tapi aku benar-benar tidak memiliki begitu banyak pil Hong Huang. Pil Hong Huangku yang telah dimurnikan tidak cukup untuk kumurnikan. Aku lebih buruk lagi. Aku bahkan tidak punya kompor dan aku baru saja membuat pil Hong Huang kecil dengan membantu orang lain menjaga tungku. Aku sudah kehabisan. Aku juga. Banyak orang melolong dan memohon, tapi Lu Mingcai terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia tidak percaya bahwa dengan begitu banyak orang, tidak ada yang bisa mengeluarkan 20.000 pil Hong Huang. Aku akan memberikan 20.000 pil Hong Huang. Aku ingin kuota. Aku juga ingin tempat. Benar saja, tawaran dibuat. Beri aku Hong Huang dan untuk diperiksa dulu. Lu Mingdao kemudian membuka celah di penghalang di atas kapal feri. Seorang pria yang kuat melangkah keluar. Dengan lambaian tangannya, sebuah cincin penyimpanan terbang masuk melalui celah itu. Lu Ming mengambil cincin itu dan menyapu jiwanya. Dia menemukan ada 20.000 pil Hong Huang di dalamnya. Kamu bisa masuk. Lu Ming mengangguk dan berpikir. Hambatan di sekitar feri cukup besar untuk dilewati satu orang. Pria perkasa itu, dengan tubuh berkelap-kelip, memasuki kapal penyeberangan melalui celah dan mendarat di geladak. Kesempatan bagus, mau pil Hong Huang aku, mimpi. Saat ini, sesosok kecil, tiba-tiba keluar dari kerumunan, menuju celah. Kecepatannya sangat cepat, seperti kilatan petir, dan kultivasi orang ini sangat tinggi, mencapai tingkat ke-6 Kaisar Dewa. Dia tidak mau membayar 20.000 pil Hong Huang. Dia ingin bergegas langsung dari celah ke kapal feri. Lu Ming sepertinya tidak punya waktu untuk menutup celah. Dalam sekejap, dia harus bergegas ke celah. Hahaha, selama aku masuk, aku tidak perlu membayar pil Hong Huang. Bahkan perahu ini milikku. Dia adalah pria kurus dengan cahaya ganas di matanya. Dia tidak hanya tidak mau membayar 20.000 pil Hong Huang, tetapi juga membunuh Lu Ming dan Ye Ling untuk merebut kapal feri. Dia yakin dengan kekuatannya sendiri. Sekarang, kelompok orang terkuat telah memasuki area inti, menyisakan sedikit dari mereka lawannya. Saat berikutnya, dia berhasil memasuki kapal feri. Sua. Saat itu, cahaya pedang yang indah melintas dan menusuk alisnya. Cepat, terlalu cepat, ini terlalu cepat untuk melarikan diri. Pada saat berikutnya, cahaya pedang menghilang, alis yang kurus dan setengah baya telah ditusuk, dan jiwa telah dimusnahkan. Matanya lebar dan penuh keengganan dan penyesalan. Dia tidak akan pernah melakukannya jika dia tahu hasilnya. Dia akan membayar 20.000 pil Hong Huang. Sayangnya, dunia tidak tahu, tidak ada jika. Dengan plop, tubuh pria itu jatuh ke geladak. Sumbu kekuatan yang kuat, teknik pedang yang mengerikan. Banyak orang menghela napas. Baru saja, banyak orang tahu bahwa dia adalah pria yang sangat kuat. Ketika sejumlah besar master telah memasuki area inti, tidak banyak orang yang menjadi lawannya. Aku tidak menyangka dia terbunuh oleh pedang begitu dia bergegas ke perahu. Mata orang-orang, lihat Ye Ling, penuh ketakutan. Kekuatan Ye Ling sangat buruk. Pada saat yang sama, mereka memandang Lu Ming dengan lebih bermartabat. Jelas, Lu Ming dan Ye Ling tampaknya didominasi oleh Lu Ming. Ye Ling sangat mengerikan. Bagaimana dengan Lu Ming? Beberapa orang yang memiliki ide buruk segera melepaskan ide buruk tersebut. 20.000 pil Hong Huang, kuota, masih berlaku, jika seseorang memiliki pikiran yang bengkok, itulah akhir dari orang ini. Saluran dingin Lu Ming. Aku menggunakan 20.000 pil Hong Huang, aku ingin kuota. Aku juga menginginkannya.
Kali ini, tidak ada yang berani melakukan trik. Satu persatu, mereka membawa 20.000 pil Hong Huang ke Luming, lalu masuk ke kapal feri. Semakin banyak orang di perahu, dan panen Luming semakin banyak. Beberapa orang, bahkan jika mereka tidak memiliki 20.000 pil Hong Huang di tangan mereka, akan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan uang dari orang lain. Segera, 200 orang naik perahu Luming. Di antara 200 orang, Luming mendapat 4 juta pil Hong Huang dan membaginya secara merata dengan Yeling. Satu orang juga punya 2 juta. Ini adalah rejeki nomplok. Meskipun tidak dapat membantu Luming menerobos, itu juga banyak kekayaan. Pada saat ini, perahu Tian Xuanyu berdengung, ditutupi oleh cahaya misterius, bergegas menuju lautan persimpangan E dan bergegas ke lautan luas persimpangan E. Itu adalah Tian Xuanyu. Mereka sudah berangkat. Luming, mereka tidak begitu cepat. Laut penyeberangan Ekuador sangat luas. Perahu harus menyerap energi yang cukup untuk menyeberangi lautan. Oleh karena itu, tidak begitu cepat dan membutuhkan waktu. Semua orang ada di sini. Silakan kembali ke yang lain. Luming Dao telah menutup penghalang kapal feri. Banyak orang menghela nafas dan harus kembali dan menunggu untuk melihat apakah ada orang lain yang bisa menyeberang perahu. Dan 200 orang yang naik ke kapal feri itu sangat senang. Semakin awal kamu memasuki area inti, semakin banyak peluang yang bisa kamu raih dan dapatkan lebih banyak pil Hong Huang. Waktu berlalu dengan cepat. Saat ini, tenaga feri akhirnya mencukupi. Ke atas. Lu Mingqing minum. Perahu bergetar dan ditutupi oleh lapisan cahaya misterius. Kemudian naik ke langit dan bergegas ke lautan luas melintasi Ekuador dan menghilang di depan semua orang. Menyeberangi lautan Ekuador, sangat luas. Ada kabut hitam di udara. Luming dan yang lainnya berdiri di geladak dan melihat ke kejauhan, tetapi pandangan mereka sangat terhalang. Kabut hitam, menghalangi pandangan mereka. Tidak ada yang berani membenci kabut hitam semacam ini, yang sangat mengerikan. Menurut catatan, kabut hitam semacam ini memiliki sifat korosif yang mengerikan dan dapat merusak segalanya, kekuatan sihir, seni rahasia, dan bahkan semua jenis senjata. Begitu makhluk hidup masuk ke dalamnya, mereka akan terkorosi oleh kabut hitam. Meskipun tidak akan tiba-tiba terkikis oleh kabut hitam yang jatuh, Kaisar Dewa Umum dapat bertahan untuk sementara waktu. Namun, lautan penyeberangan Ekuador begitu luas sehingga tidak ada yang bisa bertahan lama melintasi seluruh lautan. Di bawah korosi konstan kabut hitam, pada akhirnya akan kehabisan energi dan jatuh. Kecuali itu orang kuat dari alam Tuhan. Namun, yang kuat di alam dewa tidak bisa memasuki level ini. Selain itu, ada keberadaan yang lebih mengerikan di kapal penyeberangan, yang disebut hantu penyeberangan. Hantu penyeberangan sungai bahkan lebih menakutkan. Setelah bertemu, hanya ada satu cara untuk mati. 4334. Jika tidak ada feri, tidak ada yang bisa menyeberangi lautan. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, perahu itu terbang melintasi langit dan terbang ke seberang laut. Dengan kecepatan feri boat, dibutuhkan waktu sekitar 7 hari untuk melintasi seluruh lautan dan memasuki kawasan inti. Waktu berlalu. Segera, 2 hari kemudian, mereka sudah melompat. Aku tidak tahu berapa jaraknya. Suara mendesing. Di depan kabut hitam, tiba-tiba tergulung, dan kemudian, sebuah benda besar muncul di depan semua orang. Ini adalah makhluk hitam, tubuhnya seperti cacing, tetapi di sekitar tubuhnya, ada banyak lengan, yang terus-menerus mencengkeram udara, seolah mengatakan sesuatu yang menghancurkan. Hal yang paling menakutkan adalah kepala makhluk ini. Di sana, ada sesosok wajah, raut wajah bengkok, sangat garang, seperti hantu pada umumnya. Ini adalah penyeberangan hantu. Seseorang berseru dan menarik napas. Ya, inilah keberadaan paling menakutkan di lautan Ekuador, hantu penyeberang sungai. Di lautan penyeberangan sungai, kabut hitam bukanlah yang paling menakutkan. Kebanyakan orang bisa menolaknya untuk sementara waktu, tetapi hanya ada satu cara untuk mati saat bertemu dengan hantu semacam ini. Bahkan jika itu adalah keberadaan puncak Kaisar Dewa, itu tidak berguna, dan tidak ada kesempatan untuk bertemu dengan hantu penyeberangan sungai. Hantu itu sangat besar, dengan panjang 100 meter, dan terbang menuju perahu. Hati orang, tidak bisa tidak terangkat, hati akan menyebutkan tenggorokan. Kalaupun ada kapal penyeberangan, masyarakat masih resah. Hantu Due terbang di dekatnya dan terbang mengitari perahu. Matanya yang dingin terus mengamati orang-orang. Beberapa orang tersapu oleh mata dingin dan merinding. Perahu Due bersinar dan terus terbang ke depan. BR lebih besar dari. Suara melengking orang-orang sulit didengar. Beberapa orang yang tidak kuat pikirannya mau tidak mau mengoperasikan kekuatan sihirnya dan siap bertarung kapan saja. Luming dan Yeling berdiri diam di haluan kapal, wajah mereka tenang dan mata mereka tidak bergerak. Saat hantu jatuh tempo mendekati perahu dan menyentuh cahaya dari perahu, terdengar suara mendesis, seolah-olah es dan salju bertemu api dan ingin mencair.
Asap hitam keluar dari hantu penyeberang sungai. Hantu itu menjerit, matanya menunjukkan ekspresi panik, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Orang-orang melihat bahwa tubuh hantu Due tampak seperti lingkaran kecil yang dipengaruhi oleh cahaya kapal penyeberangan. Wah! Banyak orang lega. Benar saja, mereka aman di feri. Kapal feri tidak hanya bisa menghalangi kabut hitam di luar, tapi juga menghalangi hantu. Hantu Due membuat jeritan melengking, mengitari perahu beberapa kali, lalu terbang ke kejauhan, dan menghilang dalam kabut gelap. Sebuah batu besar di hati mereka, akhirnya mereka letakkan. Kapal feri dan terus terbang ke depan. Di periode waktu berikutnya, mereka bertemu dengan hantu Due beberapa kali. Namun pada akhirnya, mereka semua ketakutan dan mundur dengan kapal feri. Segera, 4 hari kemudian, lebih dari separuh perjalanan telah dilalui. Dalam 3 hari, mereka akan bisa menyeberangi lautan Ekuador dan memasuki area inti. Aduh, apa itu? Tiba-tiba, seseorang berseru dan menunjuk ke arah sebelah kiri. Mata orang juga melihat ke arah itu. Di sebelah kiri, ada cahaya yang bisa dilihat meski menembus kabut hitam. Terlebih lagi, itu juga bergerak. Tampaknya disinkronkan dengan kapal feri Luming. Perahu Luming terbang ke depan, dan cahayanya juga bergerak maju, selalu di sisi kiri Luming. Kamu lihat, di sebelah kanan juga. Seseorang menelepon. Benar saja, kerumunan juga melihat sekelompok cahaya ke arah yang benar. Mereka juga mengikuti Luming dan mereka bergerak bersama dengan kecepatan yang sama. Alis Luming berkerut, dan dia memiliki firasat buruk di hatinya. Luming, bisakah kamu melihat dengan jelas? Aku punya firasat buruk di hatiku. Yeling berbicara kepada Luming. Dia memiliki perasaan yang sama. Jenius umumnya sangat tertarik pada krisis. Kabutnya sangat tebal sehingga aku tidak bisa melihat dengan jelas. Luming menggelengkan kepalanya dan terlihat serius. Tiba-tiba, dia menatap ke depan. Saat ini, di depan mereka, juga ada sekelompok cahaya yang muncul. Berhenti. Pikiran Luming tergerak, perahu melambat dengan cepat dan akhirnya berhenti. Begitu mereka berhenti, kedua lampu di kedua sisi berhenti. Terjadi keributan di kapal feri. Banyak orang merasa sedikit tidak nyaman, dan suasananya sedikit bermartabat. Di depan kelompok cahaya itu, semakin jelas, secara bertahap, orang dapat melihat apa itu. Sebuah kapal feri. Itu benar, itu juga kapal feri yang terbang di depan mereka. Apakah itu kembali dari area inti? Kapal feri di depan mereka menjadi semakin jelas, dan akhirnya benar-benar muncul di depan mereka. Itu surga dan manusia. Luming dan Yeling tiba-tiba membeku di mata mereka. Terlihat jelas bahwa di geladak kapal penyeberangan di depan kami, ada beberapa orang yang semuanya adalah manusia. Itu surga dan manusia. Menurutku apa itu? Aku ketakutan. Ketika aku melihat bahwa itu adalah keluarga Tianren, orang-orang di kapal feri itu merasa lega. Tianrenzu tidak bisa melawan mereka tanpa alasan. Soalnya, sisi kiri dan kanan juga ada kapal penyeberangan untuk menyeberangi sungai. Seseorang menelepon. Saat ini, dua lampu di sisi kiri dan kanan menjadi semakin jelas. Kemudian, dua kapal feri muncul. Bukan kebetulan, kedua kapal penyeberangan ini juga orang-orang surga. Teran sedang menunggu kita di sini akhir-akhir ini. Wajah Yeling bermartabat dan tak tertandingi. Agak merepotkan, diperkirakan beberapa orang sudah lama memasuki area inti. Luming bergumam. Tianrenzu, ada sejumlah pakar top, sebelumnya ke area inti, untuk memanfaatkan kesempatan untuk pergi. Di dalam, benar-benar ada 8 dewa, 9 dewa. Generasi yang lebih muda mungkin tidak memiliki kultivasi setinggi itu, tetapi generasi yang lebih tua pasti memilikinya. Ternyata kamu adalah penguasa surga dan keluarga manusia. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di sini. Di kapal feri Luming, seorang pemuda mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat. Tunggu kamu di sini. Seorang lelaki kuat berkebangsaan Tianren, dengan dingin, menatap Luming dan Yeling. Matanya penuh dengan peluang pembunuhan. Orang kuat ini, Luming tahu, hanyalah salah satu dari tuan yang ingin membunuh Luming dan Yeling sebelum Tian Xuanyu tiba dan dibunuh serta melarikan diri oleh mereka. Tunggu kami. Banyak orang bingung. Tepatnya, tunggu mereka berdua. Orang kuat berkebangsaan Tianren menunjuk ke Luming dan Yeling. Ya. Di geladak, 200 pasang mata menatap Luming dan Yeling, penuh keraguan. Aku tidak tahu siapa mereka. Mereka berdua pemberontak. Jalan Zhuanghan berkebangsaan Tianren. 4335. Apakah mereka memberontak? Mendengar kata-kata orang kuat dari keluarga Tianren, 200 orang di geladak terkejut. Mereka mau tidak mau menjauhkan diri dari Luming dan Yeling, dan mata mereka dingin. Mereka bukan hanya pemberontak. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah Mu Yun. Jika kamu membunuhnya, kamu dapat mengkanonisasi putra surga atau putri surga.
Surga dan manusia adalah pria yang kuat. Setelah mengucapkan kalimat ini, orang kuat dari keluarga Tianren berhenti berbicara. Sebab, dia tahu tidak perlu membicarakannya, karena dia bisa melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Benar saja, ketika Luming mendengar bahwa Luming adalah Muyun di kapal feri mereka terengah-engah satu persatu, dan mata mereka menunjukkan cahaya keserakahan dan kesempatan untuk membunuh. Muyun. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang bersama mereka ini adalah Muyun, yang akan dibunuh oleh Tiangong. Selama kamu membunuhnya, kamu bisa menjadi putra surga, atau putri surga. Kamu bisa melompat ke Jackie Chan, dan kamu akan bisa mengubah takdir masa depan kamu. Namun, ketika mata mereka tertuju pada Yeling, mereka menunjukkan warna ketakutan. Yeling pernah bermain sebelumnya, dan kekuatannya luar biasa. Ayo kita lakukan bersama. Tidak ada gunanya bahkan jika orang ini lebih kuat. Ya, mari kita lakukan bersama. Dalam kekacauan, siapapun yang membunuh Muyun adalah pujian untuknya. Ya, bunuh. Banyak orang meraung, tetapi akhirnya mereka tidak bisa menahan godaan putra surga atau putri surga. Mereka sepenuhnya digantikan oleh keserakahan di otak mereka, dan mereka membunuh Luming dan Yeling dengan sembrono. 200 orang, setidaknya 100, membunuh Luming. Mencari kematian. Luming dan Yeling berbinar di mata mereka. Wah! Di tangan Luming, dengan kekuatan tabu, Luming mengembunkan senjata panjang, dan langsung menggunakan gaya langit yang pecah untuk mendorong kekuatan tempur hingga ekstrim. Serangkaian tombak meledak dan membunuh orang-orang ini. Pada saat yang sama, Yeling juga tangan, cahaya pedang yang indah, penuh dengan kehampaan. Meski ada lebih dari 100 master, tidak sedikit dari mereka yang bisa mengancam Luming. Luming dan Yeling, meski hanya dua pria, lebih kejam dan kuat daripada lebih dari 100 pria. Pada saat tabrakan, serangan lebih dari 100 orang dikalahkan. Ah! Terdengar teriakan, dan ada orang yang tertusuk senjata atau pedang dan jatuh di tempat. Membunuh. Luming dan Yeling minum dengan dingin. Tubuh mereka meledak dan segala macam serangan mengalir seperti badai. Oh tidak. Lepaskan aku. Kesalahpahaman, semua kesalahpahaman. Sisanya, meraung dengan liar, ketakutan setengah mati. Dalam perang, kekuatan Yeling lebih dari yang diharapkan. Namun, yang paling menakutkan adalah Luming. Prestasi Luming jelas hanya 5 tingkat dari Kaisar Ilahi, tetapi kekuatan tempurnya tidak lebih buruk dari Yeling. Meskipun mereka memiliki lebih dari 100 orang, mereka rentan. Luming dan Yeling, tanpa kelembutan sedikit pun, semua jenis gerakan pembunuhan, terus membunuh. Satu persatu, mereka dibunuh satu persatu. Dalam sekejap, lebih dari 100 mayat tergeletak di geladak, dan darah mewarnai kapal feri menjadi merah. Ada 8 atau 9 orang yang tersisa. Mereka yang tidak melakukannya sebelumnya sudah bodoh dan ketakutan sepenuhnya. Tubuh mereka gemetar, bibir mereka bergetar, pupil mata mereka melebar, mata mereka penuh kengerian. Lepaskan aku, lepaskan aku. Orang-orang ini memohon belas kasihan. Keluar dari perahu. Luming berkata dengan dingin. Ayo pergi, dan pergi ke perahu Tianren. Pergi. 80 atau 90 orang yang tersisa, tergila-gila keluar, menuju 3 kapal feri Tianren terbang. Jumlah 3 kapal feri Tianren tidak penuh. Masing-masing kurang dari 100, dan masih banyak orang di dalamnya. Dalam sekejap, Luming dan Yeling tidak meninggalkan siapapun di kapal mereka. Orang-orang ini, masing-masing, terbang ke 3 kapal feri orang Tian. Antara langit dan bumi, kabut hitam itu dengan gila-gilaan menyerbu orang-orang itu, dan orang-orang itu menggunakan kekuatan sihir mereka untuk melindungi diri mereka dari korosi kabut hitam. Meskipun kabut hitam semacam ini mengerikan, tetapi dengan kultivasinya, ia dapat bertahan untuk jangka waktu tertentu. Mereka segera mendekati 3 kapal feri Tianren. Tuan-tuan Tianren, izinkan kami naik ke kapal. Tolong biarkan kami naik, kami tidak bisa menahannya untuk waktu yang lama. Orang-orang memohon. Sekelompok sampah, masih ingin naik, hidup dan mati sendiri di luar. Seorang lelaki kuat berkebangsaan Tianren minum dingin. Begitu ini dikatakan, 80 atau 90 orang menjadi pucat. Apakah mereka tidak diizinkan naik ke kapal? Jika kamu tidak membiarkan mereka naik perahu, mereka harus mati. Tuan-tuan, tolong, izinkan aku bergabung. Aku tidak akan melupakan kebaikan kamu yang luar biasa. Tolong, izinkan aku naik. Aku bersedia menjadi lembu dan kuda di masa depan. Banyak orang berteriak. Namun, Tianren dari ketiga kapal feri itu acuh tak acuh dan tidak tergerak, dan banyak orang menunjukkan keputusasaan. BR lebih besar dari. Akhirnya, aku ingin terbang ke langit. Mencari kematian. Beberapa orang dari keluarga Tianren meminumnya dalam keadaan dingin, dan mereka akan langsung meminumnya. Orang-orang yang bergerak sangat kuat. Mereka tidak bisa melawan mereka. Dalam sekejap,
puluhan orang terbunuh, dan kemudian tubuh mereka direduksi menjadi kehampaan di bawah korosi kabut hitam. Ah! Orang-orang lainnya putus asa dan bergegas menuju perahu Luming. Pergi. Saat ini, Luming bergumam, mengendalikan kapal feri dan terbang ke belakang, mencoba melarikan diri. Kali ini, surga dan manusia datang dengan persiapan, benar-benar mengirimkan para ahli yang mengerikan. Secara langsung, mereka sangat berbahaya. Tuhan, ini awal. Begitu Luming dan Luming mundur, 3 perahu dari keluarga Tianren mulai mengejar mereka. Sisanya, tertinggal, melolong putus asa. Tapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Luming mengendalikan feri dengan seluruh kekuatannya, tetapi perahu ras Tianren mengejar mereka, menggigit mereka, dan jarak antara kedua sisi perlahan semakin dekat. Luming, kamu tidak bisa pergi. Kamu tidak bisa mati. Di sebuah kapal feri, ada suara ketidakpedulian. Tapi Luming dan Yeling tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya ingin melarikan diri. Sua-sua-sua. Saat ini, 2 sosok dari masing-masing dari 3 kapal feri bergegas keluar. Mereka adalah 6 orang kuat berkebangsaan Tianren. Kecepatan mereka sangat cepat. Mereka lebih cepat dari kapal feri. Mereka mendekati Luming dengan cepat. Ini, Dewa Kaisar 9 berat. Seru Yeling, wajahnya sangat berubah. Wajah Luming juga sangat berubah. Seperti yang diharapkan, pihak lain mengirimkan master yang mengerikan, God Emperor 9 berat, tiba-tiba dari 6.